Ikuti terus ceritaku. Para murid baru sedang mengantre di depan patung Dewi Raksasa. Menunggu elemen api, air, tanah, atau angin menjawab mereka. Sang instruktur menceritakan legenda bagaimana Gaia memberkati manusia yang lemah dengan 4 elemen sihir, dan aula itu pun dipenuhi harapan luar biasa. Satu persatu, murid membangkitkan sihir mereka. Neil bahkan mengejutkan semua orang dengan menarik 2 elemen sekaligus, membuat para bangsawan bersorak heboh. Kemudian, semua mata tertuju pada karakter utama kita, Louis, tapi tidak terjadi apa-apa. Louis merasa pikirannya tertekan, seolah rantai tak kasat mata mengikat tekadnya. Dia berteriak, membebaskan diri, dan 4 warna melesat ke arahnya. Namun setiap kali dia mengulurkan tangan, cahaya itu selalu menghilang. Sang instruktur hanya menyeringai. Yakin lingkaran kurungan dan bola terlarang di bawah ubin Louis akan menumbangkannya. Tapi cara menyadari jebakan itu, Louis menghancurkan ubin, membongkar bola tersebut, dan pusaran 4 warna meledak. Bahkan sang kepala sekolah sampai turun tangan karena kekuatan yang bangkit dalam diri Louis. Sungguh tidak normal. Dan ketika kekuatannya meledak, es dan angin menghancurkan segalanya, mengubah kuil itu menjadi mimpi buruk beku. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Suatu pagi, kerumunan besar pendaftar berkumpul di depan pintu gerbang utama Kandria Archinis Academy. Tapi Louis sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah menduga hal ini dari salah satu sekolah sihir terbaik di Kekaisaran. Saat mendengar seseorang meneriakkan namanya, dia menoleh dan melihat kedua orang tuanya terengah-engah kelelahan, mengeluhkan bagaimana dia meninggalkan mereka jauh di belakang saat perjalanan menuju ke akademi. Dengan penuh rasa khawatir, ibunya, Laciela, bertanya apakah dia membawa kartu identitasnya dan memperingatkan agar tidak ada yang menyadari warna rambutnya. Namun dia meyakinkan ibunya bahwa dia sudah membawa kartu identitas dan pewarna rambut. Namun, sekarang perhatikan baik-baik. Ibunya masih sangat cemas dan menyarankan agar dia mundur dari ujian. Karena kabarnya beberapa peserta gugur secara fatal. Yang berarti seseorang bisa saja mengincarnya hanya karena warna rambutnya yang unik. Ayahnya, Julian, dengan tenang meletakkan tangan di bahu sang istri dan berkata bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah Louis adalah dengan sihir. Dia juga menjelaskan bahwa akademi ini adalah satu-satunya akademi di Kekaisaran Utara di mana rakyat biasa bebas mengikuti ujian tersebut. Kandria Archinis Academy adalah institusi utama yang didirikan oleh keluarga kerajaan Kandria dan salah satu dari 10 akademi hebat dengan pengajar Grandmaster terkuat di Kekaisaran. Beberapa lulusan akademi ini selama 10 tahun terakhir berhasil menjadi penjaga, bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki latar belakang bangsawan. Karena alasan itulah, Julian merasa ini adalah lingkungan yang paling sempurna bagi Louis untuk belajar sihir. Dan Louis dengan mantap membenarkan hal benar. Lalu dia menatap ibunya dengan penuh semangat dan berkata harus menjadi Grandmaster agar bisa mengambil alih kepemilikan panti asuhan dari gereja. Mendengar hal ini, Liela terpaku, namun tiba-tiba menangis dan menyebut dirinya ibu yang buruk karena membiarkannya mengkhawatirkan fasilitas itu dan tidak bisa menyembuhkan kondisi tubuhnya. Julian langsung menenangkannya dengan mengingatkan bahwa dia sudah melakukan hal luar biasa dengan merawat begitu banyak anak. Louis menambahkan dengan berterima kasih karena ibunya adalah satu-satunya alasan dia bertahan. Hidup di kehidupan sebelumnya, dia bermimpi menjadi pejuang terkuat di dunia. Tapi itu sangat mustahil karena dia menderita asma parah yang membuatnya tidak bisa hidup tanpa alat bantu pernapasan. Orang tuanya mulai membencinya karena menghabiskan banyak biaya. Meski begitu, dia tidak pernah kehilangan semangatnya pada seni bela diri. Dan tak lama kemudian, hasrat itu membuahkan hasil saat dia berhasil menjadi seorang sarjana yang meneliti teori bela diri. Penelitiannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada evolusi industri pertarungan dan kebangkitan seni bela diri secara global. Sayangnya, semua hancur ketika seorang sarjana licik mencuri tesisnya dan malah menuduh dia sebagai pencuri karya tersebut. Walaupun dia sangat sakit dan jelas tidak bisa mencuri, orang tuanya tetap menyerah padanya, lalu mencabut alat bantu pernapasannya. Kalian bisa rasakan pedihnya kan? Di saat terakhirnya, Louis sangat berharap punya tubuh sehat dan keluarga penyayang di kehidupan. Berikutnya, sebelum akhirnya dia menutup mata selamanya, pada tahun 90, di kalender suci, dia bereinkarnasi di kota Montia. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cemas Laciela saat menyadari warna unik pada rambut dan mata bayinya. Saat dia kebingungan di mana dia berada, Liela sempat berpikir anak ini mungkin akan membawa bencana ke panti. Tapi dia menggendongnya dan berkata tidak bisa meninggalkannya karena anak ini tidak bersalah.
Dia menamainya Louis, dan Louis merasa sangat bahagia karena impiannya memiliki tubuh sehat serta keluarga yang menyayanginya kini benar-benar terwujud. Kembali ke masa sekarang, seorang peserta ujian memanggil Laciela rakyat jelata sambil mendorongnya kasar ke tanah, membuat Julian dan Louis terkejut sekaligus sangat khawatir. Mereka langsung bergegas memeriksanya, tapi perundung itu malah mengejek bahwa Louis hanya bermimpi di siang bolong jika ingin menjadi seorang Grandmaster dengan status rakyat jelatanya. Ini membuat Louis murka. Jadi saat perundung itu makin menghina mereka, dia bangkit dengan tatapan penuh dendam dan bersiap untuk menghajar mereka tanpa ampun. Namun, Julian menahan kepalan tangannya dan menyuruhnya untuk fokus saja pada ujian. Liela kemudian mengingatkan janjinya untuk tidak membuat masalah di sekolah. Dan ini sukses membuat dia terdiam 1000 bahasa. Bagaimana menurut kalian? Setelah tenang, dia meminta maaf pada ibunya. Tapi itu malah mengecewakan bangsawan kasar tersebut. Siap-siap ya. Mari kita lihat mereka mengambil nomor ujian. Saat mereka berjalan, beberapa satria menyuruh semua orang minggir karena Tuan Cain akan segera lewat. Lalu muncullah Cain, sang pewaris keluarga Oranka. Semua orang di sana langsung terpukau habis-habisan melihat penampilannya yang super tampan dan bersinar, menatap para pembuat onar dan Cain. Louis bersumpah dalam hati untuk menunjukkan siapa bos sebenarnya kepada bangsawan sombong ini. Saat Laciela mulai merasa cemas lagi, cowok kita menggenggam tangannya dan berjanji akan lulus. Dia bahkan dengan mantap mendeklarasikan bakal menjadi seorang Grandmaster suatu hari nanti. Pernyataan berani ini membuat Cain langsung menatapnya tajam. Sementara para pembuat masalah itu terus saja mengejek dan menertawakannya. Louis berlari maju, bertekad kuat bahwa di kehidupan kali ini, dia akan menjadi yang terkuat dan melindungi semua orang yang disayanginya. Sambil memperhatikannya, Laciela bertanya pada Julian, apakah Louis akan baik-baik saja? Mengingat hanya 20 hingga 30 orang yang lulus setiap tahunnya. Apalagi tahun itu, ada 20.000 pendaftar. Julian menenangkannya dan yakin dia akan lolos karena Louis adalah orang yang sangat keras kepala. Sekalinya dia sudah memutuskan sesuatu, dia akan terus maju tanpa peduli omongan miring dari orang lain. Julian mengingatkan bahwa tugas mereka sebagai keluarga adalah mendukungnya penuh. Dan Laciela tersenyum setuju dengan hal itu. Sementara itu, Louis tiba di aula ujian dan kebingungan melihat kenapa semua peserta di sekitarnya jauh lebih tua darinya. Tepat saat itu, sang pengawas sekaligus kepala akademi, Aronian, muncul dan dengan suara lantang mengumumkan bahwa ujian akhirnya dimulai. Saat beberapa petugas berseragam resmi berdiri gagah di depan peserta, Louis teringat sebuah fakta penting tentang dunia tempatnya berada ini, bahwa para praktisi seni bela diri Arken yang disebut Martial Arcanist dibagi ke dalam 6 peringkat. Peringkat suci di puncak, lalu Seige, Grandmaster, Master, Petarung, dan Pemula. Karena Grandmaster berada di urutan ketiga teratas, kelas ini punya hak istimewa di dunia tersebut. Kepala Akademi Aronian menjelaskan bahwa ujian pertama adalah memanjat tangga yang dijaga ketat oleh para senior dan kartu kelulusan diletakkan tepat di belakang mereka. Dia lalu menambahkan bahwa hanya ada 1000 kartu kelulusan dan cuma peserta yang berhasil merebutnya yang boleh lanjut ke tahap berikutnya. Terakhir, ujian akan langsung ditutup begitu semua kartu habis terambil. Dia pun berteriak agar ujian segera dimulai sekarang juga. Perhatikan baik-baik, beberapa peserta meremehkan ujian ini dengan sangat pede. Jadi mereka nekat menerjang salah satu senior. Namun, sang senior memancarkan aura mengerikan dan menyambut mereka ke neraka sungguhan. Senior itu lalu melepaskan medan gaya magis super kuat yang memaksa mereka berhenti mendadak. Begitu serangan itu membuat mereka tepar, mereka semua langsung didiskualifikasi. Sementara yang lain masih syok memproses kejadian itu. Dua peserta mengenali senior tersebut sebagai Tuan Shed, putra dari Menteri Keuangan sekaligus peraih nilai tertinggi pada ujian tahun sebelumnya. Tiba-tiba, Louis maju dan menjelaskan santai bahwa Sid cuma melepas auranya untuk mengintimidasi. Jadi, wajar kalau orang bermental lemah langsung pingsan ketakutan begitu saja. Saat Louis berdiri di depan CF, Sid memujinya karena punya nyali, tapi menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi rakyat jelata. Dan kata-kata ini bikin Louis kesal. Chet bersumpah akan membuat Louis berlutut dan melepaskan gelombang aura raksasa yang bikin para peserta lain terbatuk-batuk keras menahan sakit. Tapi kerennya, Louis tetap berdiri santai. Dia mengingat kembali semua latihan kerasnya selama ini, yang membuatnya sangat yakin dengan kemampuannya. Saat Chet menembakkan ledakan sihir ke arahnya, dia menghindar mulus dan melesat maju dengan kepalan tangan yang sangat kuat. Kalian pasti kaget juga kan? Peserta lain ikut melongo saat Louis menakuti Chet dengan tipuan, pukulan, dan mereka mulai bingung bagaimana dia melakukannya tanpa kekuatan sihir sedikit pun. Saat Louis asyik mengambil kartu ujian,
Shed malah nekat mencoba meninjunya. Namun cowok kita menangkisnya dengan tinju keras. Shed langsung syok melihat rakyat jelata membalas serangannya tanpa sihir sama sekali. Kepala Aronian menghentikan Shed menyerang lebih jauh. Dia mengingatkan bahwa akademi ini selalu memperlakukan semua peserta setara tanpa memandang status mereka. Saat mereka menunduk hormat kepada kepala akademi, Aronian mengucapkan selamat karena Lauzi lulus ujian. Tapi dia mengisyaratkan kalau warna rambut cowok itu cukup mencurigakan. Louis jelas terkejut. Namun saat sang kepala akademi penasaran, apakah warna matanya juga berbeda? Dia segera mengubah matanya menjadi abu-abu dan menunjukkannya dengan tenang. Tapi tipuannya tak mempan. Sang kepala akademi menepuk bahu Louis dan berjanji akan menyiapkan ramuan khusus untuk menyembunyikan ciri uniknya jika dia resmi diterima nanti. Louis merasa si kepala akademi ini mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tapi dia sadar, prioritas utamanya sekarang adalah lulus ujian. Jadi, dia berpamitan untuk bersiap mengikuti ujian kedua. Saat dia melangkah pergi, Shed menatapnya dengan penuh amarah membara. Dan Shed heran, kenapa kepala akademi sampai turun tangan ikut campur dalam ujian untuk pertama kalinya demi melindungi rakyat jelata. Sambil mendidih karena marah, senior itu bersumpah tidak akan pernah melupakan nama Louis. Beberapa saat kemudian, para peserta yang lolos tiba di tempat latihan kedua akademi, di mana mereka disuruh menunggu sebelum ujian kedua benar-benar dimulai. Saat Louis memperhatikan para peserta lain mengobrol, dia sadar 10.000 peserta tersisa kebanyakan adalah bangsawan elit. Hampir tak ada rakyat jelata. Lalu Shed sengaja menabraknya. Sampai sini dulu ya. Kalian pasti pengen tahu kelanjutannya kan? Siap-siap teman-teman. Dia mengancam Louis kalau nggak akan ada lagi yang bisa menolongnya saat mereka bertemu nanti. Awalnya, Louis cuma santai saja. Tapi saat Antek Shed bilang dia pasti gugur tanpa bantuan kepala sekolah, Louis malah tersenyum sinis dan menyebut mereka benar-benar bodoh. Saat Shed memelototinya dengan marah, Louis langsung bilang kalau penilaian sang Grandmaster jauh lebih hebat dari mereka. Shed makin emosi dan mengancam akan menghajarnya habis-habisan. Tapi Louis justru makin memancing amarahnya lewat sebuah senyuman yang super cuek. Karena sudah mendidih, Shed mencoba meninjunya. Tapi Louis membalas dengan teknik bela diri 2 jari yang keren. Saat Shed sadar tubuhnya lumpuh total, Louis bilang teknik itu adalah pemutus meridian. Dia lalu menerbangkan cowok itu pakai jurus serangan titik spiral yang luar biasa. Membuat kedua anak buahnya melongo saking kagetnya. Benturan keras Shed ke lantai langsung menarik perhatian semua peserta ujian lain di ruangan itu. Dan dia pun berusaha keras untuk mengatur napasnya. Saat teman-temannya mengecek kondisinya, dia mengeluh tak bisa merasakan tangannya sama sekali dan bersumpah akan segera melaporkan Louis atas tuduhan memakai racun. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Louis membantah tuduhan racun itu dan mengaku cuma pakai bela diri. Meski ibunya menyuruh menahan diri, dia merasa batas kesabarannya sudah habis. Sambil bersiap memberi pukulan tambahan pada Shed. Dia bilang, kalau orang yang berani memukul itu harus siap dipukul balik oleh lawannya. Tapi Cain segera menghentikannya dan mengingatkan kalau dia bisa saja didiskualifikasi karena mereka masih berada di tengah-tengah ujian. Saat Louis pergi, para preman Shed mulai meneriaki Cain karena berani ikut campur. Jadi Cain mengingatkan siapa dirinya yang sukses bikin mereka gemetar ketakutan. Shed akhirnya memilih pergi. Tapi dia sempat mengomel kalau rakyat jelata maupun bangsawan itu sama-sama sampah. Saat para perundung gagal itu pergi, Louis mengawasi mereka sambil bersandar di tembok dan menyimpulkan kalau semua bangsawan itu sama saja, selalu memakai status untuk bertindak semaunya. Cain lalu mendekatinya dan memuji Louis karena begitu kuat dan berani. Lalu langsung menawarinya untuk membentuk sebuah tim. Sayangnya, beberapa gadis penggemar memotong obrolan mereka dan minta sekelompok dengan Cain. Tiba-tiba peserta lain juga ikut mengerumuni demi menjadi rekan setimnya. Salah satu peserta yang menonton bertanya pada temannya, kenapa Tuan Cain bisa dapat perhatian sebesar itu? Padahal usianya masih sangat muda. Jadi temannya memberitahu kalau dia adalah tuan muda dari keluarga Sage Oranka. Yang artinya, siapapun yang sekelompok dengannya sudah pasti bakal dijamin lulus ujian. Louis mulai merasa penasaran, tapi tiba-tiba sang kepala sekolah muncul dengan gaya super silau dan mengucapkan selamat karena para siswa berhasil melewati tes tekad. Dia lalu mengumumkan kalau ujian selanjutnya adalah tes kekuatan. Dan dengan jentikan jarinya, sebuah tanda bercahaya langsung muncul di tubuh semua peserta yang ada di sana. Sebagian besar peserta ujian kelihatan kebingungan soal tanda tersebut. Tapi Cain langsung mengenalinya sebagai sebuah tanda atribut elemen bumi. Detik itu juga, semua peserta mulai tertarik jatuh ke lantai
karena tubuh mereka tiba-tiba terasa jauh lebih berat dari biasanya. Aronian, kalian pikir ini cuma ujian biasa kan? Oh, jelas tidak. Aronian mengaktifkan lingkaran sihir raksasa dan mengumumkan kalau mereka harus bertarung di bawah pengaruh tekanan sihir bumi. Sambil berjuang menahan tarikan gravitasi super kuat, beberapa peserta mengeluh tak bisa bertarung dalam kondisi seperti itu. Tapi seseorang menunjuk ke arah peserta lain yang santai berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Dan Chain menyadari adanya jejak kaki yang berat di atas lantai. Sementara itu, Louis, sang penentang gravitasi dengan santai berjalan ke panggung, membuat semua orang kebingungan. Aronian memberinya selamat karena berhasil jadi yang pertama lagi. Dan Louis tersenyum melihat benang sihir bumi yang gagal menahan tubuhnya itu. Kain nyaris tak percaya. Soalnya dia yang sudah berlatih tingkat master selama 3 tahun saja. Susah berdiri. Saat kandidat lainnya masih kesulitan, Aronian menyatakan cuma mereka yang sanggup berdiri yang boleh lanjut tes. Dia lalu memakai sihirnya untuk memunculkan kumpulan senjata untuk dipilih oleh para kandidat yang lolos. Louis langsung mengambil salah satu pedang dan mengayunkannya untuk menguji keseimbangan senjata tersebut. Saat peserta lain masih kesusahan untuk sekadar memegang senjata, Aronian memperingatkan kalau siapa saja yang berani melangkah keluar panggung bakal langsung didiskualifikasi saat itu juga. Saat ujian dimulai, dia menyuruh para pengawas melepaskan sesuatu yang disebut slime terikat sebelum akhirnya menghilang. Sepeninggalannya, para peserta mulai bertanya-tanya apa sebenarnya wujud slime terikat itu. Tapi Louis langsung menyadari ada sesuatu yang jatuh dari atas. Saat slime-slime itu mendarat, aturannya dijelaskan. Mereka dapat 1 poin kalau memblokir serangan, 2 poin kalau menghindar, dan 5 poin kalau berhasil mengalahkannya. Aronian juga bilang kalau peringkat ditentukan oleh poin di tes ini, dan cuma 100 kandidat teratas yang berhak maju ke ujian ketiga. Beberapa peserta meremehkan slime yang kelihatan gampang dikalahkan karena menganggap mereka cuma monster level rendah yang bodoh. Tapi saat salah satu dari mereka nekat menerjang maju, slime itu tiba-tiba melesat dan langsung merusak wajahnya. Ia lalu menyerang peserta kedua dan merangsek ke sekelompok kandidat. Dan percayalah, kalian belum siap melihat kegilaan selanjutnya dari ujian ini. Kalian siap? Siap? Mari kita lihat bagaimana medan ujian ini berubah jadi arena bermain para slime yang mengeroyok peserta. Meski banyak kandidat yang dengan mudahnya tumbang, beberapa berhasil menghindar dan menangkis serangan slime itu. Jadi para pengawas ujian langsung memberikan mereka poin. Salah satu pengawas menyebutkan kalau ujian tahun ini diikuti tuan muda dari keluarga bijak, yaitu klan besar Ianka dan Durham. Ini merujuk pada Kain dan gadis pejuang berambut merah. Dan dia yakin rekor baru pasti akan segera tercipta. Penguji lain menambahkan kalau ada rakyat biasa yang hebat dan bertanya pada Aronian, apakah orang yang dibantunya tadi rakyat biasa? Aronian yakin Louis bakal nunjukin hal menarik. Tapi pengawas lain menyoroti kalau cowok itu sama sekali belum bergerak selangkah pun. Saat Louis cuma diam di medan perang, peserta yang kewalahan nanya apa yang dia lakukan. Lalu, bangsawan sombong mulai mengejeknya. Bilang kalau dia nggak bisa ngimbangin para slime karena dia cuma rakyat jelata yang menyedihkan. Karena Louis masih diam saja, bangsawan itu yakin banget dia bakal segera kalah dan tereliminasi. Tiba-tiba, seekor slime melesat ke arah Louis dengan kecepatan penuh sampai jaraknya sangat dekat dengan bagian belakang kepala cowok itu. Tapi sebelum slime itu berhasil menabrak targetnya, Louis menghindar dengan santai. Kandidat lain juga lolos. Sebelum akhirnya, slime itu menghantam bangsawan sial yang mengejek Louis tadi saat temannya terkapar kalah. Peserta berambut pirang itu kaget setengah mati karena dia yakin banget Louis nggak akan bisa menghindari serangan slime super cepat itu. Karena gagal mengenai target utama, slime itu malah mengamuk parah dan menumbangkan beberapa peserta malang lainnya di sana. Dan saat Louis menoleh ke kiri, dia sadar monster itu melesat ke arahnya lagi bersama 2 slime super cepat lainnya. Si pirang malah tersenyum sinis karena merasa tidak mungkin Louis bisa menghindari serangan maut itu. Perhatikan baik-baik. Louis tetap tenang dan menutup mata, bersiap meluncurkan serangan balik yang sangat gila. Beberapa waktu lalu, Louis berada di pegunungan es, berlatih dengan sekelompok petualang dan menyuruh mereka melempar tumpukan batu ke arahnya. Tapi para petualang itu kebingungan dan memperingatkannya kalau lemparan batu itu bakal sangat berbahaya jika sampai mengenai tubuhnya. Louis bilang santai saja dan menginfokan kalau ada sesuatu yang ingin dia uji. Setelah bersiap, mereka menyuruhnya pastikan dia bisa menghindar. Tapi saat batu-batu itu dilempar,
dia sama sekali tak bergerak dan justru menatap tajam ke arah bebatuan yang meluncur cepat. Di kehidupan sebelumnya, dia berlatih mentransmisikan informasi secara super cepat dari lobus parital menuju otak kecilnya. Dia yakin banget kalau dia belajar bereaksi instan, dia pasti bisa menangkis serangan macam apapun. Saat batu-batu itu makin dekat, tubuhnya mulai memancarkan aura terang. Dan dia mulai melakukan kalkulasi super cepat di dalam kepalanya. Dengan gerakan kilat, dia menghindari batu itu. Para petualang sangat terpukau melihat aksinya, sampai mereka langsung memberikan pujian bertubi-tubi padanya. Mereka berlari mendekatinya. Antusias meminta dia menjelaskan semua detail tentang teknik baru yang luar biasa ini. Jadi, dia memberitahu nama keren dari teknik ini, yaitu kalkulasi pertempuran ruang hampa. Saat salah satu petualang bertanya, apa artinya? Dia menjelaskan kalau itu adalah teknik yang bisa memprediksi hasil akhir suatu pertempuran. Kembali ke masa sekarang. Saat para slime mendekati Louis dengan cepat, dia menatap lurus. Rumus kompleks memenuhi kepalanya saat dia menghitung arah serangan. 4 ekor slime menyerangnya dari segala penjuru, tapi dia tetap tenang. Kalkulasinya membuktikan kalau slime itu cuma bisa meluncur dalam garis lurus, meski punya kecepatan dan kekuatan luar biasa. Dia lalu menghitung dengan cermat kecepatan dan sudut pantulan untuk memprediksi lintasan serangannya, kemudian melakukan berbagai gerakan elegan yang membuatnya sukses menghindari keempat slime itu. Kini, setelah dia berhasil mengamankan 8 poin dari menghindari slime, dia langsung beralih ke mode serang dan meluncurkan jurus seni bela diri tebasan pedang yang menghancurkan keempat slime sekaligus. Kalian ngerasa merinding juga kan? Kane dan para pengawas makin tercengang saat sadar persepsi Louis itu setingkat dengan petarung kelas atas. Kane tersenyum lebar saat menyadari Louis adalah praktisi teknik tempur spesial. Dan dia langsung memutuskan bakal bekerja sama dengannya apapun yang terjadi. Tepat saat itu, Louis melihat slime lain melesat untuk membalas dendam. Jadi dia langsung bersiap dan mendeklarasikan kalau 5 poin tambahan sudah ada di tangan. Tapi, tiba-tiba, Kane menggunakan jurus pedang bernama tusukan pedang untuk menusuk slime tersebut. Dan ini bikin Louis kesal karena menuduhnya mencuri targetnya. Kane dengan bercanda mengakuinya sambil memamerkan slime yang tertusuk di pedangnya seperti kebab. Dan bilang curiannya bukan dari Louis. Cowok itu lalu mengayunkan pedangnya tinggi di udara, membuat slime itu terbelah dua. Dan saat sisa lendirnya jatuh di area peserta lain berkumpul, dia bilang ke Louis kalau dia mencurinya dari mereka. Dengan senyum menawannya, dia mengajak Louis bergabung mencuri poin. Sampai sini, aku yakin kalian pasti makin penasaran lihat kelanjutan duo ini. Louis cuma menatapnya dengan tatapan datar. Sini kumpul, kita tonton persaingan epik ini. Ken bilang dia cuma mau peringkat atas, lalu menantang Louis adu poin terbanyak. Saat dia minta Louis unjuk kekuatan penuhnya, Louis tersenyum lebar. Dia memuji kepercayaan diri Kane sebelum akhirnya menerima tantangan seru itu. Dia langsung meraih pedangnya, berdiri di belakang Kane, dan berjanji akan menunjukkan kekuatan aslinya. Syaratnya, siapapun yang kalah harus patuh mutlak pada perintah si pemenang. Sambil memasang kuda-kuda, Kane tersenyum puas dan menerima syarat itu. Dia bilang, Louis adalah orang pertama yang berani menuntutnya. Saat para slime mulai mengepung, anak buah Shed terus mengintai dari jauh. Mereka sadar, kekacauan medan tempur ini adalah peluang. Waktu yang tepat untuk menjalankan perintah tuan mereka. Setelah seekor slime lewat, mereka langsung menarik busur dan membidik Kane dan Louis. Saat slime itu mendekat, Louis menyadarinya dan langsung menebasnya jadi 2. Tapi tiba-tiba, 3 anak panah melesat hanya beberapa milimeter dari wajahnya. Suara benturannya sangat keras hingga mengejutkan Kane. Para perundung licik itu bersorak girang, mengira target mereka sudah kena telak. Tapi, Louis malah menyeringai. Begitu asapnya hilang, terlihat jelas sang jenius pertarungan menangkap ketiga panah itu cuma pakai 1 tangan. Sambil menatapnya tak percaya. Coba kalian perhatikan momen ini. Mereka langsung syok dan ketakutan setengah mati. Bingung, bagaimana dia bisa menangkis serangan kejutan itu dengan mudah? Saat Louis menancapkan panahnya ke tanah. Kane mengecek kondisinya dan memaki komplotan chef karena main kotor. Tapi Louis dengan santai bilang, itu bukan masalah. Mendengar ejekan itu, para bangsawan jahat makin murka. Mereka kembali menarik busur dan menjadikan Kane target selanjutnya. Salah satu dari mereka mengaktifkan sihir khusus bernama panah ganda. Lalu menembakkan panah sihir gelap itu ke arah Kane bersama panah teman-temannya. Kane menangkis panah biasa dengan mudah memakai kemampuan anggarnya. Tapi panah gelap itu terus melesat, memojokkannya dalam situasi gawat. Cipratan cairan terlihat jelas di udara
Saat panah itu mengenai sasarannya, anehnya, Kane sama sekali tidak melihat panah ungu yang tersembunyi di balik panah-panah yang ditangkisnya. Untung saja Louis berhasil menangkap panah itu tepat waktu. Meski tangannya harus terluka parah, Kane yang nyawanya baru saja diselamatkan, panik melihat cairan mengucur dari tangannya dan mencoba membantu. Namun, luka parah itu sama sekali tidak mengganggunya. Dia mematahkan panah itu. Benar-benar siap untuk serangan musuh selanjutnya. Sementara itu, seorang penonton melapor pada kepala sekolah tentang serangan licik ini dan meminta pelakunya didiskualifikasi. Namun, sang kepala sekolah bersikeras melanjutkan ujiannya karena dia yakin para pecundang itu pasti kalah. Dia menunda hukuman mereka sampai ujian selesai, tapi meminta ramuan penyembuh segera disiapkan. Kembali ke arena, Louis bersiap menghabisi musuhnya dengan gaya pelempar bisbol. Dengan mata bersinar dan kekuatan meriam raksasa, dia melempar seekor slime ke arah bangsawan itu dengan kecepatan penuh. Benturannya membuat si bangsawan terpental keluar arena dan langsung didiskualifikasi seketika. Kalian pasti puas melihat ini. Sisa bangsawan langsung panik ketakutan. Lauzi jelas tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Dia melompat tinggi dan memukul slime lain ke arah para bangsawan yang gemetar itu. Slime itu mendarat tepat di wajah salah satu dari mereka. Merontokkan giginya seketika. Bangsawan terakhir gemetar hebat sampai tak sadar Louis ada di belakangnya. Mengejutkannya hingga dia terhuyung mundur. Memanfaatkan keseimbangannya yang goyah, Kane langsung menjegal si bodoh itu sampai dia jatuh keluar arena. Setelah mengalahkan mereka, Kane berterima kasih pada Louis dan menanyakan kondisi tangannya. Syukurlah dia baik-baik saja. Dan mereka berjabat tangan, meresmikan pertemanan baru ini. Louis menggoda Kane karena menjadi bangsawan yang sangat terampil. Tapi Kane membela latar belakangnya dan menyombongkan keluarga Oranka. Ternyata, keluarga Orana adalah keluarga hebat penghasil para Grandmaster dan orang bijak. Pengaruh mereka sangat luar biasa, bahkan bisa menyaingi keluarga kerajaan dan asosiasi Arkenis. Sadar kalau keluarga Kane bukan sembarangan, Luigi menarik kembali ucapannya. Dan mereka bersiap menghadapi sisa slime yang ada. Sayangnya, melihat Louis mendapat banyak poin, membuat beberapa bangsawan rendahan iri dengki. Mereka mengabaikan slime dan nekat menyerang Louis. Meski tahu persis ada Kane di sana, rencana membunuh dua burung dengan satu batu malah jadi bumerang. Karena para bangsawan tingkat tinggi memutuskan melindungi Kane. Mereka pun bentrok dengan bangsawan rendahan dalam pertarungan liar. Di saat Kane dan Louis saling melindungi, di tengah kekacauan itu, berdiri seorang gadis berambut merah yang sepertinya berasal dari keluarga terpandang. Dia memanggil temannya, Miliana si rakyat biasa, dan bilang inilah saat paling tepat untuk membuat orang-orang yang meremehkan mereka menderita. Gadis berambut merah itu langsung melompat maju, dan Miliana pun mengikutinya. Pertarungan makin intens saat Louis melompat menghindari slime dan berbagai serangan. Miliana juga ikut beraksi menjegal bangsawan, sementara si gadis merah mementalkan musuh lain ke tembok. Dan percayalah, kalian wajib tonton siapa yang muncul selanjutnya. Sini kumpul, kita lihat aksi cowok rambut merah yang bawa palu raksasa ini. Merasa sekuat dewa petir, cowok ini mengayunkan palunya tanpa ampun, menghancurkan setiap rintangan di depan mata. Menurutnya, menghajar orang secara langsung jauh lebih seru daripada cuma melawan slime. Dia berteriak kencang sambil menerbangkan semua lawan-lawannya dengan sangat mudah. Sementara itu, para penonton mulai gelisah dan panik. Mereka segera menyarankan agar ujiannya dihentikan. Ini karena sebagian besar peserta yang gugur ternyata berasal dari kalangan bangsawan. Jika makin banyak bangsawan kalah, akademi pasti nantinya bakal kena masalah besar. Namun, kepala sekolah sama sekali tidak peduli karena akademi punya aturan tegas tersendiri. Tiba-tiba, sang kepala sekolah melesat ke arena dengan cahaya yang sangat terang benderang untuk menghentikan semua kekacauan itu. Dia langsung mengumumkan bahwa ujian kedua selesai dan hasilnya diumumkan nanti. Selama jeda istirahat singkat, peserta yang terluka disembuhkan memakai ramuan pemulih. Dan efek sihir tanah langsung dinetralkan seketika. Louis juga meminum ramuan pemulih tersebut, tapi dia malah kaget karena khasiatnya sangat manjur. Sayangnya, barang super mahal ini jelas tidak akan mampu dibeli oleh rakyat biasa sepertinya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kepala sekolah mengumumkan peringkat ujian. Dan hasilnya, sukses bikin semua orang jantungan. Ternyata nama Louis sama sekali tidak ada di daftar. Kabar ini tentu membuat para bangsawan rendahan kegirangan setengah mati. Padahal, daftar itu cuma menampilkan peringkat 6 ke bawah. Kepala sekolah menyebutkan kalau 5 besar sukses melampaui rekor tertinggi. Dan dia mulai membacakan nama mereka satu persatu. Posisi kelima diraih Miliana Royce.
seorang gadis rakyat biasa. Kane menempati posisi keempat. Sementara cewek rambut merah bernama Fadurahan ada di urutan ketiga. Setelah nama Kane disebut, Louis jadi mulai gugup setengah mati. Dia mulai curiga, jangan-jangan dirinya didiskualifikasi gara-gara sempat menghajar para bangsawan rendahan tadi. Ternyata tidak. Namanya justru dipanggil sebagai juara kedua dengan skor fantastis. 887 poin. Satu ruangan heboh bukan main. Rakyat biasa berhasil mempermalukan seluruh peserta dari kalangan bangsawan elit. Kane malah tertawa bangga dan langsung mengucapkan selamat. Sesuai janji awal mereka berdua, Kane kini berhutang satu permintaan pada sahabatnya itu. Saat ditanya mau minta apa, Louis cuma senyum dan bilang akan menagihnya di lain waktu. Detik berikutnya, juara pertama ujian ini diumumkan. Dia adalah Neil Gunn dengan skor gila 888. Neil Gunn adalah bocah rambut merah yang tadi mengamuk pakai palu raksasa. Statusnya juga rakyat biasa, tapi sukses menginjak harga diri para bangsawan. FA yang berada di posisi ketiga pun menolak untuk menyerah begitu saja. Pada keadaan ini, gadis itu berjanji bakal mengajak Neil bertarung suatu hari nanti demi menguji kekuatannya langsung. Selesai pengumuman, bangsawan peringkat bawah habis dimarahi senior mereka karena membiarkan rakyat biasa menang mudah di ujian kali ini. Seorang penonton bahkan sampai ternganga melihat peringkat 1 dan 2 diisi rakyat biasa. Kejadian langka ini belum pernah ada dalam sejarah akademi. Namun, sang kepala sekolah yang tampak tersenyum puas membalas kalau kekuatan sejati tidak ada hubungannya sama sekali dengan status sosial. Itulah alasan kenapa Asosiasi Arkones mengurus banyak panti asuhan di negara ini. Kepala sekolah lalu menyuruh semua peserta segera berkumpul di arena selanjutnya untuk ujian akhir. Sambil berjalan santai menuju lokasi tersebut, Kane memuji Louis karena skornya beda tipis dengan juara satu. Dia jadi penasaran, siapa yang lebih kuat antara Louis dan Neil? Sesampainya di sana, kepala sekolah langsung mengumumkan bahwa ujian terakhir adalah tes bertahan. Hidup super ekstrem yang disebut emblem Battle Royale. Di ujian ini, peserta dibekali emblem khusus lalu secara otomatis diteleportasi menyebar ke berbagai lokasi acak di dalam hutan. Kalian sudah bisa menebaknya kan? Mereka bebas merebut emblem sebanyak mungkin dengan cara licik. Apapun, kehilangan emblem berarti langsung gugur saat itu juga. Cuma 10 orang dengan koleksi emblem terbanyak yang berhak diterima masuk ke akademi. Aturan main ini sayangnya memaksa Kane dan Louis berpisah. Jadi mereka berdua dilarang keras untuk bekerja sama. Mereka pun saling mendoakan yang terbaik. Cahaya berpendar dan dalam sekejap mata, Louis telah diteleportasi mendarat di lokasinya sendiri. Dia menyusuri hutan sambil merenung. Ujian ketiga ini adalah rintangan pamungkas yang harus dia lewati demi bisa lolos seleksi. Tekadnya menyala. Dia berjanji akan menang. Tapi belum apa-apa. Langkahnya dihadang oleh seorang bangsawan arogan yang membawa kapak raksasa. Cowok itu marah besar karena Louis mempermalukan kaum bangsawan sebelumnya. Detik itu juga, dua bangsawan bersenjata tombak muncul mengepung dari belakang. Louis juga sadar ada satu penembak jitu mengintai dari atas pohon. Sadar sedang dikepung rapat, Louis langsung paham kalau panitia senior yang memindahkannya tadi pasti sengaja membocorkan posisinya. Tanpa basa-basi, si pembawa kapak mengayunkan senjatanya. Untung saja, Louis sangat lincah menghindar, membuat kapak itu menghantam batu besar hingga hancur berantakan. Pengguna tombak ikut melancarkan serangan kombinasi mematikan. Tapi Louis dengan keren menangkalnya sambil salto ke belakang. Sayangnya saat melayang di udara, sebuah anak panah meluncur tajam mengincarnya. Dengan sigap, pedang Louis langsung menangkis panah itu. Louis mendarat dengan aman, tapi mereka terus menyerang. Tentu saja, Louis membalas telat. Kalian pastinya tidak sabar kan melihat aksi dia selanjutnya? Siap-siap ya, dia terus menghindar. Tapi satu panah terbang lagi ke arahnya. Dia menangkisnya pakai pedang, tapi ujung tombak sudah mengancam dari belakang. Untungnya, refleksnya gila banget. Dan dia berhasil menghindar lagi tepat waktu. Refleks cepat kilat ini bikin para bangsawan mulai emosi. Tapi mereka enggan menyerah. Louis sendiri juga ikutan kesal karena arah panah angin itu benar-benar susah ditebak. Tapi, dia mencoba tenang dan langsung memakai teknik seni bela diri yang disebut serangan balik senosen. Jurus ini membalikan kekuatan lawan untuk menghancurkan mereka sendiri. Saat bangsawan itu maju membawa senjata, Louis melihat celah dan langsung bergerak. Target pertamanya adalah cowok kapak yang mencoba menyerang dengan tenaga penuh. Dia memutar ke kanan, menghindari kapaknya, lalu menahan pedangnya tepat di bawah senjata itu. Dengan mulus, dia mengayunkan kapak itu hingga meleset dan malah menghantam salah satu pembawa tombak. Setelah menumbangkan mereka,
pemegang tombak lainnya menyerang Louis. Disusul cowok di atas pohon yang kembali menembakkan panah anginnya. Hebatnya, Louis berhasil membaca arah panahnya, lalu menarik si pembawa tombak sebagai tameng. Cowok malang itu langsung terhempas, meninggalkan tombaknya di sana. Saat tombaknya melayang, Louis langsung menangkap, lalu melemparnya ke arah cowok di pohon. Dan seketika menumbangkannya di tempat. Dia pun membabat habis sisa bangsawan lainnya dengan sangat mudah dan merampas semua lencana mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Kejutan besar terjadi saat Kane muncul di pohon dan menahan sihir mereka. Sang dalang, yang awalnya berencana menundukkan Kane dengan parti bangsawan kelas bawah lainnya, langsung kaget melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Kane menyatakan, dalang itu pasti meremehkan keluarga Oranka karena berani mengirim pasukan kroco untuk menahannya. Dia kemudian melumpuhkannya dengan sebuah panah otomatis. Setelah itu, Kane melompat turun dan melemparkan lencana ke Louis. Kane bilang, situasi bakal makin repot kalau terus begini dan menawarkan bantuan. Sayangnya, Louis menolak tawaran itu dan tegas mengatakan akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tiba-tiba, sosok misterius bertepuk tangan keras dan memuji semangat juang Louis. Dia mengaku ekspektasinya terbayar oleh sosok yang kini diakuinya sebagai rival. Sosok misterius itu akhirnya menampakkan wujudnya, yang tak lain adalah Faye Durahan. Cewek itu menantang Louis berduel, dan Louis langsung bertanya, apakah dia teman Kain? Kane menjawab dia bukan temannya, melainkan putri seorang Grandmaster yang pernah berduel dengannya dulu. Kain kalah gara-gara lengah, jadi dia menyarankan Louis untuk mengabaikan cewek itu dan fokus mengumpulkan lencana saja. Dia memperingatkan Louis kalau Faye bisa memakai sihir dan kemampuannya sudah setara dengan penyihir magang. Obrolan mereka berdua malah bikin Faye kesal, dan dia mengomeli mereka karena mencoba kabur darinya. Tanpa ragu, Louis menerima tantangan itu dan mengaku penasaran bagaimana kehebatan keluarga besar. Di medan pertempuran, pernyataan ini bikin Fa kegirangan dan berjanji tidak akan menggunakan sihir agar adil. Dalam sekejap mata, dia melompat ke arah Louis dan menusukkan tombak andalannya. Namun hebatnya, Louis berhasil menjepit tombak itu di bawah lengannya, membuat Faye makin takjub. Cewek itu memutar tombaknya ke arah Louis, tapi dia kembali menghindar ke samping. Kalian pasti tahan napas di sini. Faye melompat dan melancarkan teknik hempasan tombak sucinya. Sesuai dugaan, dia berhasil menghindar hingga tombak itu menghantam tanah dan langsung menciptakan sebuah lubang raksasa. Dampak serangan gila ini benar-benar mengejutkan para penonton serta kepala sekolah yang memantau. Dari jauh, mereka mulai berspekulasi tentang kekuatan Faye dan daya tahan Louis. Penasaran? Berapa lama Louis bisa bertahan melawan keluarga besar? Mereka pun meminta pendapat kepala sekolah. Kepala sekolah menjawab Louis tidak mungkin bisa mengalahkan Faye karena pertarungan mereka adalah adu fisik dan tekad yang keras. Berdasarkan apa yang dia lihat, dia tidak yakin tekad Louis bisa melampaui kekuatan mental Faye. Saat itulah tekad mereka benar-benar diuji. Ketika Faye menggunakan teknik tombak lainnya untuk menyerang Louis, ajaibnya, dia berhasil menghindari semua serangan Faye dengan santai seolah sudah terprogram. Sambil terus mengelak dari ujung tombak, dia menemukan titik lemah Faye dan bersiap melancarkan serangan balasan. Sayangnya, Faye menyadari hal itu dan malah menyerang balik. Tapi Louis melompati serangannya dan mendarat tepat di belakangnya. Faye kesal banget karena pukulannya selalu meleset, bahkan menyindir Kain yang tidak selevel itu. Tapi Louis merespon santai, kuncinya cuma observasi dan dengan latihan. Semua terasa sangat mudah. Tak lama, Faye melompat lagi menggunakan jurus tombak suci lain bernama Jatuhnya Bulan Sabit dan langsung membidik Louis. Tapi lagi-lagi, cowok kita ini bisa lolos dari semuanya tanpa repot. Kali ini, otaknya memproses berbagai teknik tombak secara kilat, mulai dari tusukan, sapuan, pertahanan, hingga pola tekanan lawan. Meski teknik ini mematikan, pasti selalu ada celah dan kelemahan fatal di baliknya. Salah satunya adalah titik buta saat pertarungan jarak dekat. Dan Louis berniat memanfaatkan hal tersebut. Dia melesat maju, mencoba menipiskan jarak di antara mereka agar bisa langsung menyerang balik. Sialnya, cewek tangguh ini berhasil membaca niatnya dan memukul mundur pedangnya. Kalian jadi saksinya, dia mengklaim teknik tombak keluarganya sama sekali tanpa kelemahan. Siap-siap, kita bakal lihat aksi gila. Tiba-tiba, Faye memutar tombaknya dan menciptakan tornado dahsyat. Bakatnya bikin penonton melongo, dan di mata mereka, Louis kelihatan gak punya peluang menang. Tapi Louis pasang kuda-kuda mantap, lalu aktifkan teknik pedang, berharap bisa menangkis serangan badai Faye. Sambil menangkis, dia cerdik banget memanfaatkan kelemahan teknik tombak. Yap, serangan itu pasti sangat menguras stamina. Louis bertahan sekuat tenaga sambil sabar menunggu celah. Tapi dia nggak sadar
pedangnya mulai retak. Tepat saat itu, stamina Faye terkuras habis dan terlihat di dalam tornado. Louis melihat ini dan langsung menyerang. Sayangnya, pedang itu hancur tepat sebelum mengenai tubuh Faye. Sadar serangannya gagal, dia buru-buru melompat mundur untuk menghindari serangan balasan yang berbahaya. Mengejutkannya, Faye mengakui kehebatan Louis. Dia sadar kalau lagi apes, dia pasti sudah kalah telak. Faye juga sadar, Louis menahan diri dan langsung memprotesnya. Tapi cowok ini beralasan selalu mengamati sebelum tampil maksimal. Namun kini pengamatannya selesai, dan dia mau serius. Tapi Faye malah bingung melihat senjata Louis hancur. Louis meyakinkan kalau dia jauh lebih mantap tanpa senjata. Tinju adalah senjata aslinya, mirip IP Man. Louis pasang kuda-kuda, sementara Faye bersiap menyerang. Faye melesat maju dengan teknik putaran mematikan. Dan si Kain, yang dari tadi diam saja, langsung berteriak heboh memperingatkan Louis soal itu. Hebatnya, Louis memperlambat putaran tombak pakai telapak kiri, lalu menangkapnya mantap dengan tangan kanan. Perhatikan baik-baik, Louis menghentikan tombak itu cuma pakai 2 telapak tangan. Faye, Kane, dan semua penonton benar-benar syok berat. Cuma kepala sekolah yang masih tenang. Capsek menatap tajam arena itu, berusaha keras memahami trik gila apa yang barusan Louis lakukan. Sementara itu, Faye jelas belum menyerah dan langsung merebut kembali tombaknya. Dia coba jurus andalan lain, menciptakan ilusi seolah sedang menyerang Lauzi dari segala arah. Sekaligus! Namun alih-alih panik, Louis tarik napas dalam dan pasang kuda-kuda. Dengan santai, telapak tangannya menangkis semua serangan itu satu persatu sampai meleset dari tubuhnya. Teknik super langka ini belum pernah dilihat oleh Faye maupun kepala sekolah. Dia kemudian mendaratkan pukulan telak yang bikin Faye terpental. Untungnya, Fasigap menancapkan tombaknya ke tanah untuk secara perlahan menghentikan dorongan gila itu. Setelah berhenti, wajar kan kalau dia nanya jurus apa itu? Louis tenang menjawab itu cuma teknik tangkisan bela diri. Dia melompat maju lagi, dan Faye sigap merespons pakai tombaknya. Anehnya, semua serangan Faye dihindari dengan sangat gampang oleh Louis, yang seolah ada di depannya, tapi sekaligus gak ada di sana. Kane mengira ini ilusi optik. Sementara Faye mulai frustrasi karena serangannya selalu saja meleset. Ternyata, Louis selama ini memakai langkah kupu-kupu. Sebuah gerakan kaki elegan ciptaan petinju legendaris dari kehidupan masa lalunya yang epik. Teknik ini butuh gerak kaki cepat maju mundur, menciptakan ritme susah ditebak. Benar-benar serangan balik paling sempurna melawan tombak Faye. Tak lama, dia menyudutkan Faye dan mementalkannya. Penonton dan Capsek yang jadi saksi mulai takjub. Jangan-jangan, Lauzi ini memang jenius sejati dalam pertarungan tangan kosong. Meski Faye sudah jatuh tersungkur sambil memegangi perut sakitnya, dia menolak menyerah. Gadis ini membuang tombaknya, lalu melompat ke arah Louis dengan tinju terkepal. Namun Louis jelas nggak lengah. Dia langsung pasang kuda-kuda Wing Chun dengan tenang. Saat Faye mendekat membawa teknik tinju penghancur, dia memblokirnya kilat. Tapi tunggu, benturan ini terasa sangat mirip dengan teknik jarak dekat yang dia tahu. Kekuatan inci! Louis tersenyum memuji ketahanan gadis itu. Tapi Faye ogah tersanjung. Dia membuktikan keluarga Durahan bukan cuma soal tombak. Lalu menerjang Louis dengan tinju mematikan lainnya. Louis pasang kuda-kuda, siap menahan benturan. Mereka berdua mulai adu tinju super epik layaknya master kungfu. Anehnya, antusiasme Louis mulai meledak tak terkendali. Bertarung habis-habisan melawan musuh sepadan adalah impian terbesarnya selama ini. Pertarungan makin panas, dia makin bersemangat. Dan tak lama matanya berubah merah membara bersama dengan hatinya. Dia menerjang Faye dengan aura mengerikan meluap dari tubuhnya. Faye menatap sosoknya yang menjulang dan mendadak ketakutan. Dalam pandangannya, Louis berubah layaknya monster bertaring raksasa yang membuka mulut siap, menelannya bulat-bulat. Tiba-tiba, dia nggak sanggup bergerak cukup cepat untuk menghindari serangan Louis. Hebatnya dia masih bisa memblokir pukulan itu, tapi dampaknya bikin Faye terpental, menabrak pohon. Capsek juga menyadari aura aneh Louis dan keheranan. Kalian pasti tebak, apa reaksi bangsawan tersisa? Melihat Faye menabrak pohon, mereka murka besar karena rakyat jelata mengalahkan keturunan. Bangsawan! Mereka berniat membalas dendam, tapi mendadak dihantam oleh perasaan yang aneh. Dan itu sukses bikin salah satu dari mereka mual. Dia bingung kenapa tiba-tiba sakit, tapi setelah melihat aura mengerikan Louis, semuanya masuk akal. Senior bangsawan yang iri. Shit, tahan napas kalian, kita mulai masuk ke bagian seru. Dari kejauhan, Chet dan temannya, Brian, akhirnya harus mengakui kalau Louis jauh lebih kuat. Fakta ini membuat Chet murka karena rencananya menjatuhkan si rakyat biasa gagal total. Brian lalu memutuskan
bahwa Louis harus disingkirkan secepat mungkin, apapun yang terjadi. Mengingat legenda masa lalu, dia yakin membiarkan Louis lolos hanya akan membawa masalah besar. Jadi, dia ingin segera melenyapkannya. Sementara itu, amukan Louis terus berlanjut saat dia langsung menerjang Faye. Sambil tertawa lepas, pemuda gila ini menghajarnya habis-habisan dan membuatnya terpental sampai terluka sangat parah. Tidak berhenti di situ, dia melesat ke udara dan menghempaskan gadis itu ke tanah dengan rentetan pukulan yang sangat dahsyat. Faye nyaris tak bisa mempertahankan posisi bertahannya, menahan serangan bertubi-tubi sambil memikirkan betapa gilanya lonjakan kekuatan luar biasa milik Louis. Saat ini, menyadari jauhnya perbedaan kekuatan mereka, dia sadar tak punya harapan untuk menang. Saat berhadapan dengan aura pukulan Louis yang sangat mengerikan, dia merasa akhirnya benar-benar sudah tiba. Menolak menyerah begitu saja, Faye dengan cepat mengaktifkan teknik sihir bela dirinya, Blast Fist, sebagai upaya nekat membalas serangan Louis. Sayangnya, pukulan Louis jauh lebih kuat dan membuatnya terbang lagi, menabrak pepohonan saat dia terlempar jauh ke udara. Tiba-tiba Louis sadar dan menyadari dia lepas kendali lagi. Perhatikan baik-baik bagian yang ini. Dia menatap tangannya yang hangus terbakar sambil merenungkan kekuatan sifat sihir. Tapi Cain langsung bergegas mendekat untuk memastikan keadaannya benar-benar baik-baik saja. Tiba-tiba saja, Shed maju dan dengan keras mengumumkan diskualifikasi Louis karena lencananya hancur saat bertarung. Dia menyuruh Louis pergi detik itu juga. Tapi Cain mencoba berdebat, bersikeras bahwa itu murni sebuah kecelakaan belaka. Shed lalu mengungkap bahwa kepala sekolah melihat semuanya dan menuntut Louis keluar dari arena. Ujian saat itu juga. Sebelum Louis membalas, Faye angkat bicara dan menyuruh bangsawan licik itu untuk segera diam. Tapi fakta bahwa dia masih sadar sangat mengejutkan Louis. Shed menuduhnya mencoba membantu si rakyat biasa berbuat curang. Tapi Faye langsung membungkamnya tanpa ragu sedikit pun. Dia lalu meminta maaf pada Louis karena tidak sengaja memakai sihir saat bertarung. Dan itu mengejutkan Ken, yang tak pernah menyangka gadis itu bisa meminta maaf. Louis juga ikut minta maaf karena mengamuk tadi. Tapi Faye mengabaikannya dan bilang itu tidak masalah. Karena Louis memaksanya memakai sihir, Faye mengaku kalah dan berharap mereka bisa bertanding lagi setelah resmi masuk akademi nanti. Tepat saat itu, Shed meremehkan kata-katanya, menunjukkan bahwa Louis hanya punya sisa 4 lencana. Tanpa gentar, Faye mengeluarkan tumpukan lencananya dan memberikannya pada Louis sebagai hadiah. Karena telah mengalahkannya di arena, ini menambah 10 lencana lagi. Dan Faye mengesahkan rekor tersebut di depan senior bangsawan yang sedang marah besar. Jujur, aku suka banget keputusan mereka. Dia dan Cain bekerja sama menyingkirkan peserta lemah demi memastikan tidak ada yang menyaingi Lencana Louis. Cain, yang sepemikiran dengannya, langsung menyetujui saran tersebut. Dan mereka berdua dengan cepat pergi untuk memulai perburuan lencana besar-besaran mereka. Saat pergi, Cain mengejeknya karena selama ini dia pikir Faye cuma modal otot tanpa punya otak. Tapi gadis itu lebih peduli mencari banyak lencana. Tak lama, seorang penguji mendatangi Louis, memberitahu soal diskualifikasinya, lalu mengawalnya keluar arena. Shed berharap takkan melihat si rakyat biasa lagi. Tapi Brian bilang, Louis mungkin lolos kalau rencana Faye berhasil. Tiba-tiba, Shed teringat bahwa wajar saja jika peserta ujian gugur karena sebuah insiden tak terduga. Brian melihatnya menyusun rencana licik untuk melenyapkan Louis dan bertanya-tanya siapa identitas asli pemuda itu. Apalagi setelah merasakan firasat buruk sebelumnya. Sore hari itu, Louis menyerahkan lencananya pada penguji dan merenungkan bagaimana seni bela diri saja tak bisa mengalahkan sihir. Dia sangat berharap bisa belajar di akademi agar mampu menggabungkan keduanya. Malam itu, Louis memikirkan alasan terbaik untuk menjelaskan kondisi pakaiannya yang hancur, berantakan kepada ibunya saat dalam perjalanan pulang. Dan dia berjalan melewati sosok mencurigakan. Saat dia sedang melamun, seorang pembunuh bayaran mencoba menyerangnya diam-diam langsung dari arah belakang. Bereaksi kilat, Louis membalas dengan tendangan belakang yang sangat kuat hingga membuat si penyerang terbang mundur. Si pembunuh heran, bagaimana Louis bisa sadar? Dan pemuda itu membalas tenang bahwa aura bahaya pada dirinya sangat jelas. Tiba-tiba, lebih banyak musuh bermunculan. Dan bos mereka heran, kenapa Louis terlihat kelewat santai untuk seseorang yang nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Ketiga pembunuh mengepung Louis, dan dia pun memutuskan bertarung serius setelah menyadari tingkat kekuatan mereka. Tapi hawa keberadaan yang lebih kuat di balik semak-semak sukses mengalihkan perhatiannya. Kesal, bos pembunuh itu membentak Louis,
karena berani lengah saat bertarung, lalu langsung menerjangnya dengan belati berlapis energi sihir. Menyatakan bahwa riwayatnya akan segera tamat dalam sekejap jika dia terus meremehkan lawannya. Menghadapi sang bos musuh yang menerjang lurus dengan kecepatan penuh ke arahnya, Louis dengan gesit menghindari semua serangan tusukan kilat yang datang. Setelahnya, dia mencengkeram tangan musuh itu dan membalas dengan membantingnya keras ke tanah. Namun, sang musuh cepat mundur ke teman-temannya. Kalian penasaran kelanjutannya kan? Sampai jumpa nanti! Dia mengakui info akurat soal kekuatan tingkat atas Louis. Tapi Louis sendiri malah bingung musuhnya ngomongin apa. Sini, ikut aku lihat aksi gila ini. Setelah memuji bela diri Louis, musuhnya penasaran gimana kalau dia melawan sihir. Tanpa nunggu jawaban, dia langsung memberi sinyal serangan sihir ke pasukannya. 3 pembunuh bayaran menembakkan panah angin dari busur silang mereka ke arah Louis. Untungnya, refleks Louis super cepat, dan dia berhasil menghindar. Louis melirik pohon di sekitarnya yang hancur kena tembakan. Cuma dari melihat kerusakannya, dia langsung tahu seberapa gila kekuatan panah angin itu. Sadar kalau dia tidak punya pilihan lain selain maju, Louis menarik napas dalam untuk mengaktifkan teknik pernapasannya. Kai di dalam tubuhnya meledak, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan memberinya kecepatan super luar biasa. Dia langsung menerjang maju, tapi bos mereka meremehkan usahanya dan memerintahkan gelombang panah angin kedua. Hebatnya, Louis berhasil menghindari semua serangan itu, sampai para pembunuh kehilangan jejaknya. Tiba-tiba saja, Louis melompat dari atas dan menendang bos mereka sampai jatuh. Lalu buru-buru mundur sambil menghindari sisa panah angin yang melesat. Ngamuk berat, bos itu menyuruh anak buahnya menghentikan Louis. Entah dari mana, pembunuh lain muncul di belakang Louis dan melancarkan tendangan kejutan. Untung saja Louis menyadari serangan diam-diam itu dan menangkisnya tepat waktu. Meski tangkisannya bikin lengannya kesemutan parah, dia kembali bersiaga dan menatap tajam musuh barunya. Yang jelas, jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Tahan napas kalian! Sebelum Louis bisa membalas, dia sadar udah dikepung dan setengah mati menghindari panah angin dari segala arah. Terjebak serangan bertubi-tubi, pertahanan Louis akhirnya jebol, dan dia pun pingsan. Pasukan pembunuh itu bernapas lega. Mereka memuji betapa hebatnya seorang anak biasa bisa bertahan selama itu melawan mereka. Satu orang maju untuk mengakhirinya. Tapi boom! Louis tiba-tiba terbangun dan langsung menghajar orang itu sampai tumbang. Dia merebut busur silang musuh dan menembakkan panah angin balik. 2 orang langsung tumbang, tapi musuh yang paling kuat menangkisnya dengan gampang. Sadar kalau Louis cuma pura-pura pingsan dari tadi, dia bertepuk tangan memuji aksi cerdiknya. Louis bertanya, kenapa dia tetap santai padahal anak buahnya kalah. Tapi pria misterius itu jelas tidak peduli sama orang lemah. Louis kembali menembakkan lebih banyak panah angin. Tapi refleks musuh ini ada di level yang beda jauh. Dia menerjang Louis dan memanggil palu sihir dari udara kosong. Sambil menyerang, musuh itu mengaku sebenarnya ingin menjadikan Louis sebagai murid pribadinya. Tapi perintah atasannya mutlak. Louis mencoba menahan serangan berat itu dengan tubuhnya. Namun hantaman palu itu malah mementalkannya jauh ke belakang. Saat masih melayang di udara, musuh itu berteleportasi ke sampingnya. Dia bilang kemampuan Louis mungkin setara ahli, tapi jelas belum cukup kuat buat melawan petarung tingkat tinggi sepertinya. Tanpa ampun, dia memanggil palu sihirnya lagi dan langsung menghantam Louis keras ke tanah, tidak membiarkan Louis bernapas. Pembunuh itu terus melanjutkan serangannya, melepaskan gelombang sihir yang mengerikan bertubi-tubi. Saat debu ledakan akhirnya mulai menipis. Kalian pasti mikir dia udah tamat kan? Salah besar. Musuhnya kaget melihat Louis masih bertahan dalam posisi kuda-kuda walau babak belur. Meski kesakitan parah, Louis bersumpah dia tidak akan kalah di sini. Tapi musuhnya malah meremehkannya. Bahkan, dia bilang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Louis dari kekalahan ini. Sambil memanggil palu sihir lainnya. Benar-benar lumpuh. Louis mulai panik menatap musuh yang bersiap untuk segera menamatkan riwayatnya. Pembunuh itu pun langsung menyerang dengan jurus mematikan miliknya yang bernama palu surgawi. Dan pada detik kritis itu, seluruh masa lalu melintas di pikiran Louis. Dia kembali teringat tujuannya, belajar sihir demi melindungi keluarga panti asuhannya. Masa bodoh dengan resikonya, dia bertekad kuat mengubah takdirnya. Dan aura di sekelilingnya langsung berubah drastis seketika. Dia membalas dengan kekuatan misteriusnya. Sukses menahan telak serangan mematikan dari si pembunuh bayaran. Gila! Benturan 2 kekuatan super itu langsung memicu ledakan yang sangat masif. Sesaat kemudian, Louis terbatuk di tanah. Sang pembunuh kebingungan setengah mati. Aneh banget rasanya, seperti dia sedang bertarung melawan musuh yang seimbang. Akhirnya sadar, kenapa Louis diincar sejak awal. Dia langsung mengangkat palu sihirnya sekali lagi. Bertekad penuh untuk menghancurkan bocah yang kini dia anggap sebagai monster sungguhan.
Tapi entah dari mana, sebuah suara berwibawa menyuruhnya berhenti. Dan pusaran angin ganas mendadak memotong serangannya sebelum dia bisa membuat Louis babak belur. Saat dia mencoba mundur, puluhan pusaran angin langsung menguncinya dan meremukkan tubuhnya dengan tekanan super gila. Tidak bisa kabur, si pembunuh berteriak kesakitan saat sihir itu mengikat tubuhnya tanpa ampun. Louis yang kebingungan melihat situasi mendadak ini. Cuma bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, kepala sekolah Aronian muncul dan memuji Louis karena berhasil mengendalikan kekuatan gilanya. Dia memberi Louis ramuan sihir, lalu menatap tajam ke arah si pembunuh yang tak berdaya. Kepala sekolah langsung menginterogasi penyusup itu, menuntut nama dalang di baliknya. Sang pembunuh sadar kalau pria itu adalah seorang Grandmaster. Dia menyeringai dan bilang tidak ada yang bisa melindungi Louis dari kehancuran yang akan datang. Gimana kelanjutannya? Dia tertawa histeris dan bilang, ini baru awal. Sebelum akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Ayo, kita mulai. Kepala sekolah Aronian melihat kekacauan ini. Mulai curiga ada campur tangan guild pembunuh. Tapi sangat berharap dia cuma panik sendiri. Di sisi lain, Louis merasakan efek ramuannya. Dia benar-benar takjub melihat kekuatan penyembuhan itu karena tulang-tulangnya yang retak langsung tersambung kembali. Dia langsung bertanya pada kepala sekolah, apa ini kebetulan semata? Louis heran, kenapa pria tua ini selalu muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari bahaya. Sang kepala sekolah memutuskan menunda obrolan panjang itu sampai mereka tiba di rumah. Mendadak Louis panik bukan main. Hari sudah sangat larut dan ibunya pasti sangat cemas menunggunya. Tanpa buang waktu sedetik pun, dia lari secepat kilat ke rumah. Sementara itu, kepala sekolah memanggil makhluk misterius bernama Kylie untuk membereskan sisa kekacauan di tempat itu. Pindah ke kota Montia di wilayah utara Kekaisaran Kandria. Di sana, dua bangsawan sombong tiba-tiba datang mencegat dan mengganggu Laciela, memakai alasan batu giling yang sudah diperbaiki. Mereka sengaja mencari gara-gara saat wanita itu menunggu anak-anaknya pulang. Liela dengan tenang menjelaskan situasinya. Namun para bangsawan itu tutup kuping dan terus maju dengan niat jahat untuk menyakiti wanita malang tersebut. Untungnya, Louis tiba tepat waktu untuk menghentikan para bajingan itu. Laciela sangat lega, tapi seketika terkejut melihat kondisi putranya yang babak belur. Louis memastikan ibunya baik-baik saja. Tapi Laciela jauh lebih mengkhawatirkan pakaian Louis yang robek dan penuh noda kotoran bekas. Pertarungan! Saat dia mencoba mencari alasan agar ibunya tenang, bangsawan itu malah mengancamnya dengan membawa nama tuan mereka dan petarung bernama George. Nah, perhatikan bagian ini. Kepala sekolah Aronian tiba-tiba turun dari langit dan langsung membereskan semua kesalahpahaman. Sang kakek tua memperkenalkan dirinya dan mengusir para bajingan itu pergi. Sadar berhadapan dengan Grandmaster sungguhan, para bangsawan langsung menunduk dan kabur. Aronian lalu menatap Liela dan menyatakan mereka perlu bicara serius. Laciela pun mempersilakan sang tamu masuk ke rumah. Tapi mata kepala sekolah langsung tertuju pada batu giling yang dipermasalahkan tadi. Dia heran, bagaimana alat itu bisa bekerja otomatis tanpa sihir? Setelah melihat sekeliling, dia sadar barang canggih seperti itu ada di mana-mana. Liela menyuguhkan buah-buahan dan sangat memuji Louis. Semua penemuan hebat anaknya itu benar-benar membuat hidup mereka jauh lebih mudah. Sang ibu khawatir dan bertanya apakah putranya melakukan kejahatan. Tapi kepala sekolah Aronian tersenyum santai dan menjelaskan kalau justru sebaliknya. Tambahan pula, dia menegaskan betapa berbakatonya Louis. Bakat gila seperti ini hanya pernah dia baca dalam kitab suci, Gaya. Dulu, saat monster menguasai dunia, seorang jenius pilihan dewi muncul di antara manusia. Dia menciptakan martial arcane setelah berhasil memahami inti dari setiap elemen. 5 tahun berlalu, dia bersama teman-temannya sukses mengalahkan para monster dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Sejak itu, hari bersejarah tersebut resmi dirayakan sebagai Hari Pembebasan Dunia. Sosok pria hebat itu pun dijuluki sebagai pahlawan pertama dalam kitab Gaia. Laciela sangat kagum pada sang penyelamat. Louis merasa itu tidak ada di legenda rakyat. Tapi Aronian bersikeras, kisah itu benar-benar nyata. Kalian mulai sadar kemana arahnya kan? Sang pahlawan ternyata punya rambut dan mata hitam. Sebuah rahasia di kalangan petinggi. Sayangnya, kegilaan di dalam hatinya mengambil alih. Dia melakukan dosa besar yang membuat sejarah tentang dirinya harus dihapus secara paksa. Rahasia ini membuat Louis kaget. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya juga memiliki kegilaan itu? Kepala sekolah menambahkan, semua negara akan memburu orang berambut dan bermata hitam demi mencegah bencana. Kakek itu langsung mencecar Louis
karena mewarnai rambutnya. Laciela panik dan pasang badan, menjelaskan alasan polosnya, serta mulai menyebutkan betapa baik hati putranya itu. Tapi Louis menghentikannya. Dia sadar kepala sekolah punya niat lain. Karena seorang Grandmaster pasti sudah menghabisinya jika memang berniat buruk. Sangat terkesan, kepala sekolah Aronian memuji insting tajamnya yang luar biasa untuk anak seusianya. Dia menyimpulkan, anak ini telah menjinakkan kegilaannya. Yang mengejutkan, sang kepala sekolah justru menganggap Louis pahlawan baru di era damai. Sambil mengambil buah menggunakan sihir telekinesis yang keren, dia membahas kegelapan yang selalu mengintai. Setelah melihat potensi gila Louis, dia bertekad kuat membimbing bocah itu ke jalan yang benar. Tiba-tiba, dia melempar buah itu ke arah Louis. Hebatnya, bocah itu menangkapnya tanpa berkedip. Setelahnya, Aronian menyatakan, Louis lulus ujian. Semua berkat usaha Faye dan Kane, yang sukses membuat peserta lain gagal total sebelumnya. Kakek tua itu meminta Louis menjadi muridnya di akademi. Dengan antusias, Louis malah bertanya apa yang terjadi jika dia nanti kehilangan kendali. Detik itu juga, buah di tangannya terbelah hancur, membuat Louis merinding. Dengan tatapan sedingin es, Aronian berjanji akan langsung mengirimnya ke sang pencipta. Keesokan paginya, saat dia sedang sibuk bekerja di halaman, saudara angkatnya memuji undangan spesial dari kepala sekolah Aronia. Tapi di sisi lain, Louis tahu betul itu juga sebuah peringatan keras. Adiknya terus mengoceh soal biaya akademi yang mahal. Namun pikiran Louis malah melayang pada hubungannya dengan sang pahlawan legendaris. Jadi, apa pendapat kalian? Dia teringat ucapan sang kepala sekolah dan masih ragu apakah bisa benar-benar mempercayainya. Ayo kita mulai cerita epik ini. Semalam, Louis diam-diam bertanya pada Aronian kenapa dia membongkar semuanya pada Laciela dan membuatnya cemas. Dia berdalih ketidaktahuan akan menjadi beban, tapi Louis jelas tidak setuju. Aronian lalu bilang Laciela harus tahu, karena keluarganya bisa dalam bahaya besar jika identitas aslinya terbongkar. Sebelum pergi, dia menyuruh Louis menjadi lebih kuat, karena ini baru awal dari semua ujiannya. Mengenang hal itu, Louis membenarkan ucapan Aronian dan bertekad menjadi jauh lebih kuat di akademi. Beberapa saat kemudian, adik-adiknya datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan adiknya yang bernama Lana langsung memeluknya. Dengan mata berkaca-kaca, dia meminta kakaknya rutin berkunjung dan membuat janji kelingking untuk pulang saat libur panjang. Setelah itu, kakaknya memberitahu Louis kalau ada kepala pelayan bangsawan yang memanggilnya. Segera setelahnya, Louis keluar menemui kepala pelayan itu, yang langsung memastikan identitasnya, lalu menyerahkan undangan sebagai utusan keluarga Oranka. Melihat undangan Kane, Louis menebak niatnya untuk mempererat pertemanan mereka dan memutuskan untuk ikut saja. Kepala pelayan mengarahkannya masuk ke kereta, dan perjalanan mereka pun segera dimulai. Sore harinya, mereka tiba di kota Harzen, dan saat Louis turun dari kereta, pelayan itu menjelaskan singkat tentang keluarga Oranka. Louis sampai menganga melihat rumah besar keluarga hebat itu. Tapi Kane buru-buru keluar untuk menyambutnya hangat. Kane menegaskan mereka kini teman sekelas. Lalu Louis berterima kasih atas usahanya di ujian akhir. Dia mengakui bantuan Faye, dan mengabaikan taruhan masa lalu. Namun, Kane bilang dia pasti tetap lulus karena sudah mendapat pengakuan langsung dari Faye. Dia lalu berniat menjadikan Louis sebagai rekan latih tandingnya sambil memberikan bocoran informasi soal akademi dan sihir. Nah, perhatikan bagian ini. Ibu Kane tiba-tiba muncul dan marah karena putranya membawa rakyat. Helata kotor. Kane membela kalau Louis adalah temannya. Tapi ibunya tidak peduli dan menanyai niat asli Louis mendekati putranya. Merasa jijik, menghirup udara yang sama, wanita itu melempar cincin senilai puluhan koin emas tepat ke arah Louis. Dia menyuruhnya pergi begitu saja, tapi Kane jelas tidak terima dengan perlakuan itu. Saat menoleh untuk minta maaf, dia melihat Louis memungut cincin itu. Louis bilang, dia mengakui kehebatan putranya dan menjadikannya teman. Louis lalu bertanya, apakah ucapan Kane harganya semurah cincin emas remeh ini? Kata-kata itu langsung membuatnya murka. Sambil menatap tajam, dia menyuruh pelayan membuangnya keluar. Dan mereka segera mengepung Louis untuk mematuhi perintahnya. Namun, Kane berusaha meyakinkan ibunya bahwa Louis berhasil mengalahkan Faye. Sayangnya, dia menganggap itu omong kosong. Louis membenarkannya dan sesumbar kalau Kane bisa bertambah kuat di dekatnya. Kesombongannya makin membuat ibu Kane marah. Tapi tiba-tiba pintu rumah terbuka dan angin kencang langsung menyapu para pelayan itu dari jalan. Ayah Kane, William, masuk dan mengulangi pernyataan penuh percaya diri Louis. Ibu Kane tersentak dan cepat-cepat mencoba merayunya. Tapi William berjalan lurus melewatinya begitu saja. Kane membungkuk menyapa ayahnya. Dan Louis ikut memberi salam perkenalan
sambil merinding merasakan auranya yang luar biasa setara dengan kepala sekolah Aronian. William bertanya pada Kane, apa itu benar? Dan putranya mengakui kalau Louis memang jauh lebih kuat. Jangan berkedip kawan! Karena penasaran, William menyuruh Louis membuktikannya dan langsung melepaskan tekanan luar biasa yang membentuk wujud harimau buas. Sebelum Louis sempat bereaksi, aura buas itu menancapkan taring ke dadanya. Dan dia segera sadar kalau dia mulai kehabisan napas. Louis pun panik karena menyimpulkan kalau William benar-benar berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Pada momen itu, tatapan William benar-benar tajam dan tekad kuatnya merobek lubang di jiwa Louis. Sambil mencoba mengumpulkan pikirannya, Louis menyadari betapa menakutkannya tekad kuat dari seorang petarung level Grandmaster. Namun, dia sudah membangun pertahanan dari tekanan buas itu berkat perburuan monster selama beberapa tahun terakhir. Terlihat makin membara. Jiwa Louis mulai pulih kembali dengan tekad dan semangatnya yang menyala-nyala. Api di jiwanya meledak keluar dan mengejutkan William. Karena tekad itu kini berwujud seekor naga. Pertarungan mental pun dimulai dan keduanya beradu selama beberapa saat. Setelah meredah, Kane buru-buru menolong Louis berdiri karena dia kalah dalam adu tekad tersebut. Setelahnya, William bertanya alasan Louis mencari kekuatan. Dan dia menjawab itu demi melindungi keluarganya tercinta. Tanpa menunjukkan emosi apapun, William berbalik pergi, tapi menegur mental lemah putranya dan menyuruhnya belajar dari Louis. Merasa sangat tidak puas, Ibu Kane memprotes keputusan William, tapi dia dengan dingin menolaknya. Merasa lega, Kane lalu memutuskan untuk segera membawa Louis menuju tempat latihan. Di arena bela diri keluarga Oranka, Jane meminta maaf atas kelakuan orang tuanya. Tapi Louis bilang, itu bukan masalah. Dia memuji kehebatan William untuk meredakan kecemasan Kane. Sampai jumpa di kelanjutan ceritanya. Kalian pasti tidak sabar kan? Ayo kumpul! Kita mulai dengan Kane yang merasa Louis lebih pantas menjadi pewaris Oranka. Tapi Louis malah santai. Dia yakin William mengujinya demi kebaikan Kane. Apakah ini cara ayah menunjukkan kasih sayang? Pertanyaan itu sukses membawa Cheyenne bernostalgia, mengingat kembali seluruh masa lalunya. Masa kecil Kane cuma terkunci di dalam mansion mewah. Kenangannya, ya cuma makan, tidur nyenyak, dan latihan fisik tanpa henti. Ternyata ayahnya ingin dia menjadi orang hebat seperti sang kakek. Kane pun sadar, dia hanya sangat menginginkan pengakuan ayahnya tercinta. Sayangnya, mansion itu malah berubah jadi penjara. Status dan bakatnya benar-benar merantainya begitu kuat. Pemuda ini selalu bermimpi terbang bebas di luar sana, layaknya burung. Sialnya, dia masih terlalu lemah untuk dunia yang hanya peduli pada kekuatan absolut. Sambil mengambil rapier dari inventaris, dia meneguhkan hati. Mengayunkan pedang ini adalah satu-satunya cara memutus rantainya. Kane lalu bercerita kalau ayahnya dulu juga lulusan akademi. Dia bertekad menjadi jauh lebih kuat demi mendapat izin hidup bebas. Kane kemudian menatap tajam ke arah Louis, berharap temannya bisa melatihnya. Dan duel persahabatan pun dimulai. Sementara itu, William mengawasi mereka dari jauh dan menanyakan hasil investigasi pada pelayannya. Pelayan itu melaporkan bahwa Louis bukanlah anak biasa, menjelaskan aksi gilanya saat ujian. Setelah mendengar Louis mengalahkan Faye dan sering dibantu kepala sekolah Aronian, William menyimpulkan bahwa Louis adalah pembuat onar. Pelayan itu lalu bertanya, kenapa Louis tetap dibiarkan masuk? William menjelaskan, orang mengasah kemampuan mereka melalui tantangan dan terus tumbuh setelah berhasil melewati masalah tersebut. Instingnya bilang, Louis bisa memperkuat Kane. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Di arena, Louis yang bertarung tanpa senjata sukses menendang Kane. Mundur, Kane segera bangkit dan mengaktifkan jurus andalannya bernama Winlan. Dia melesat menyerang Louis dengan tusukan super cepat berbalut sihir angin. Sial baginya, dia malah menabrak tinju keras Louis, nyaris merusak wajah tampannya, dan kalah. Setelah itu, Louis memuji teknik tersebut, tapi langsung menunjuk letak kelemahannya. Mendapat pencerahan itu, Kane baru paham alasan Faye gagal mengalahkan Louis. Namun dia kebingungan, kenapa Louis terus menatap tajam ke arah wajahnya. Louis merebut rapier itu, dan bertanya apakah Kane pernah merasa ada yang salah dengan gaya bertarungnya. Gagal mencerna maksud dari pertanyaan rumit tersebut. Kane menjelaskan, dia menggunakan teknik turun-temurun keluarga Oranka. Teknik legendaris yang membuat ayah dan kakeknya menjadi sangat kuat, luar biasa. Louis bercerita tentang jalur bela diri lain. Kane mulai penasaran, apakah jalan ini berbeda dari para pendahulunya? Lalu, Louis mengembalikan rapier ke inventaris, menunjukkan sebuah belati padanya, dan memanggil Kane untuk merencanakan kejutan gila bagi ayahnya. Tiba-tiba, keduanya melompat menyerang William menggunakan belati. Tapi, tunggu.
Sebelum adegan itu, Louis sempat menceramahi Kane tentang pentingnya kecepatan di seni bela diri. Membawa kembali ingatan pada tes slime saat ujian akademi lalu. Dia menjelaskan kecepatan bukan cuma soal gerak, tapi juga waktu reaksi dan keahlian ambil keputusan. Kebetulan, kecepatan alami Kane sangat cocok dengan atribut anginnya. Tapi tingkat kesulitan memakai senjata tusuk terlalu tinggi. Kalian pasti setuju denganku kan? Louis memberinya 2 belati dan bilang, teknik sukses leluhurnya belum tentu cocok untuknya. Dia menebak itulah alasan William berhenti berkembang di level Grandmaster. Louis pun menyuruh Kane mencoba gaya tempur khusus demi memaksimalkan seluruh bakat terpendamnya. Louis bertanya, apakah dia siap menerima tantangan ini? Kane tentu rela melakukan apa saja demi kebebasan. Louis menyukai tekadnya dan mulai menjelaskan cara kerja gaya tempur barunya. Setelah itu, mereka berencana menyergap William demi menunjukkan kemampuan baru dan tekad kuat dari Kane. Sesaat kemudian, mereka menyerbu William. Kane langsung mengaktifkan sihir pendukung elemen anginnya bernama Accelerate. Sihir ini meningkatkan kecepatan, membiarkan mereka memangkas jarak dengan sangat cepat. Kecepatan mendadak itu membuat pelayan panik, tapi William menahannya dengan tenang dan menghindari serangan Kane tanpa masalah. Lalu, Louis melesat ke sampingnya dan melepaskan rentetan tebasan. Tentu saja, William menghindarinya dengan sangat santai. Sambil menyerang, Louis menilai belati adalah senjata tercepat. Dia memadukannya dengan teknik bertarung luar biasa. Louis menggunakan jurus langkah kupu-kupu, berharap mengejutkan lawan lewat ledakan kecepatannya. Jurus luar biasa itu sedikit membuat William terkejut. Tapi, dia tetap menghindari gelombang serangan itu. Kane ikut menyerbu memakai keahlian udaranya. Di tengah kekacauan ini, Kane tiba-tiba sadar tubuhnya terasa sangat ringan. Sensasi ini memberinya perasaan bebas yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Menyadari kecocokannya dengan senjata itu, dia memutuskan untuk menggabungkan teknik bertarung barunya dengan sihir angin. Begitu Kane menyatukan keduanya, itu langsung menarik perhatian William. Pemandangan epik itu sukses membuat sang ayah kaget. Kane menerima jalan bela diri barunya. Tapi sebelum berhasil memukul kalian, pasti penasaran banget sama kelanjutannya kan? Pegang kursi kalian, kita bakal lihat William melepaskan ledakan super besar yang memukul mundur mereka. Lalu dia marah besar menanyakan apakah Kane nekat membuang jurus klan. Dua cowok ini kembali berkumpul, dan Louis langsung menyuruh Kane memakai akselerasi lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Chen memegang bahu Louis dan langsung mengaktifkan mantra itu. Lalu mereka kembali menyerang dengan kecepatan maksimal. William mengawasi gerakan sinkron mereka. Tapi level kemampuan menghindarnya murni ada di dimensi lain. Tidak lama, aura sang ayah mengenai salah satu pedang Kane. Tapi cowok tangguh ini berhasil lepas dari cengkeraman ayahnya dan langsung mundur. Ini jelas bikin William murka dan spontan menyebutnya pengecut. Tapi Kane malah teringat pelajaran Louis tadi soal keuntungan taktik mundur sementara. Dia cepat menyeimbangkan diri dan menghadapi ayahnya lagi. Namun Kane menghindar pakai mantra tornado dan kembali merapat ke sisi Louis. Mereka berdua nekat menerjang dari belakang, berteriak sekeras mungkin sambil berharap serangan pamungkas ini mengenai target. Sebelumnya, Louis rupanya sudah mengajari Kane sebuah trik bisbol yang sering disebut sebagai cangep. Dia mempraktikkan bagaimana mengubah kecepatan bisa menipu musuh. Bikin gerakan lambat pun terasa mematikan. Kalau dipakai dengan pas, trik ini mengacaukan ritme musuh dan menunda reaksi mereka. Jika lawan ragu sedetik saja, celah itu bisa banget buat dimanfaatkan. Perhatikan momen ini kawan. Mereka memakai trik itu demi menekan William lewat variasi kecepatan yang sangat sulit ditebak. William dengan santai menghindari serangan mereka, menganggap gerakan lambat itu sama sekali bukan ancaman baginya. Tapi, tidak lama, serangan telat Kane bikin dia kaget. Pedang itu menggores bahu William, merusak mantelnya. Serangan telak itu bikin mereka kegirangan dan makin semangat menyerang. Tapi anehnya, William mendadak bilang semuanya sudah cukup. Ayah itu menyuruh Kane agar tidak mempermalukan nama keluarga, lalu santai meninggalkan area latihan. Kane kegirangan karena merasa sudah dapat restu ayahnya, menerima perintah itu dan merayakannya bersama Louis saat William pergi ditemani sang kepala pelayan. Sambil berjalan menjauh, William dalam hati mengingat kembali teknik keren yang mereka pakai tadi. Taktik serang dan mundur itu terus terbayang. Dan ide mundur strategis ini malah mulai bikin dia tertarik. Dia memunculkan sebuah belati, sadar kalau dia belajar hal baru dari para bocah itu. Sementara itu, Louis malah merasa sayang melewatkan duel lawan Grandmaster. Namun Kane sedang menikmati momen paling bahagia dalam hidupnya karena ayahnya akhirnya mengakui kemampuannya dan dia mutusin buat kasih hadiah ke Louis karena sudah mewujudkannya. Kemudian, di perpustakaan besar keluarga Aranka, koleksi buku yang segunung
bikin Louis takjub. Tapi Kane datang membawa kotak hadiah dan berterima kasih karena sudah membantunya menemukan jalan ninja dengan cepat. Isi kotaknya bikin Louis shock berat, dan kalian pasti ikutan kaget juga. Isinya berbagai buku super mahal, termasuk referensi akademi dan teks sihir langka yang jarang dilihat rakyat biasa. Berharap semua literatur langka itu banyak membantunya. Kane memberinya panduan teori mana, dasar, dan atribut mana. Lalu lanjut kasih beberapa tips penting seputar pembagian ilmu sihir, serta bela diri fisik. Sebagai tambahan, Kane menjelaskan tentang ritual kebangkitan sihir. Sebuah tahap wajib yang harus banget dilewati semua murid baru. Katanya, itu ritual buat merasakan elemen lewat patung gaya. Dan biayanya 10 koin emas kalau dilakukan langsung di kuil gereja utama. Tapi untungnya buat si Louis, ritual ini gratis di akademi. Kane juga menyebutkan berbagai biaya akademi ke depan. Mendesak Louis agar menerima hadiahnya dan mengandalkan dirinya kapanpun butuh bantuan darurat. Segera, Louis menerima hadiah itu dan menganggap taruhan mereka lunas atas permintaan Kane. Louis sadar harus cari uang dan teringat soal farmasi sihir Julian. Mendadak, dia juga ingat bisa memanfaatkan ilmu dari kehidupan sebelumnya untuk menciptakan barang berguna. Demi cuan cepat. Dengan ide brilian itu, Louis nanya ke Kane soal koneksi keluarganya dengan serikat pedagang. Dan Kane jadi super penasaran dengan alasannya. Tapi Louis merahasiakannya, bilang kalau dia bakal segera tahu. 1 minggu kemudian, para mahasiswa baru resmi disambut masuk ke Akademi Condre Arkinis. Saat Louis melangkah keren ke area sekolah, Rose, seorang kakak tingkat, mencium aroma parfumnya dan menyimpulkan dia pasti kerabat bangsawan. Lagi pula, dia memakai parfum mahal yang lagi tren. Cewek itu langsung menempel padanya dan antusias menawarkan tur eksklusif keliling sekolah. Sambil memandunya masuk, Rose cerita karena kaisar sudah tua. Para pewaris kekaisaran terus berseteru dengan kubu bangsawan dan keluarga besar di akademi ini. Prinsipnya sih, kelihatan tenang di permukaan. Tapi di balik layar, ada perebutan sumber daya pendidikan yang sangat brutal dan kejam. Makanya, murid manapun yang ditargetkan dan gagal mengumpulkan poin, bisa langsung didepak paksa. Lalu, Rose menyentuh pipinya, menanyakan siapa dukungan keluarganya. Tapi cowok bernama Brian muncul, menyebut Louis cuma rakyat jelata yang memecahkan rekor ujian. Ini bikin Rose shock parah, karena parfum Louis bukan barang murah. Jadi dia langsung ngambek dan pergi begitu saja dari sana. Kalian dan aku tahu, ini awal yang gila. Louis menjabat tangan Brian, sadar akademi ini miniatur kekaisaran dengan banyak manusia sombong. Seperti Rose. Mari kita mulai. Tiba-tiba Chain memanggil Louis, dan saat Brian melihatnya, dia langsung melengos pergi. Kaget, Kane bertanya apa yang dia obrolkan dengan Brian. Louis santai bilang mereka cuma sekadar saling sapa. Dari situ dia tahu Brian adalah putra sang rektor. 2 wajah familiar muncul dari belakang. Faye langsung mengejek Brian pengecut dan sangat tidak menyukainya. Tentu saja Kane ngamuk karena secara tidak langsung juga dikatai lemah. Faye membalas, dia baru mau mengakui kehebatan Kane kalau dia bisa sekuat Louis. Sesimpel itu. Melihatnya, Louis berterima kasih atas bantuan Faye saat ujian. Tapi Faye cuek saja, bilang Louis lulus murni karena kekuatannya sendiri. Sambil mengepalkan tangan, dia bersumpah pasti akan menang telak di pertarungan mereka berikutnya. Jelas ini bikin Kane makin emosi. Dia teriak karena Faye malah asyik mengabaikannya dan cuma fokus mengobrol dengan Louis. Setelah sedikit adu mulut, Miliana menarik Faye pergi, mengingatkan kalau mereka masih harus menyelesaikan pendaftaran. Begitu mereka pergi, Kane memberikan tas besar berisi koin emas penuh sebagai jatah Louis. Louis sampai shock berat. Dia tidak nyangka instruksi racikannya bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Dulu, Kane mendatangi Louis yang membawa sampel parfum racikan luar biasanya ke perusahaan dagang, Desa Burn. Awalnya sih, Kane sempat ragu wangian semewah itu bakal bisa laku keras di pasaran. Tapi sekarang, setelah melihat parfum itu sukses besar, dia malah kepikiran ingin menyuruh ibunya ikut mencoba. Setelah itu, mereka sepakat merahasiakan hal ini berdua saja, lalu berjalan menuju meja resepsionis siswa untuk menyelesaikan pendaftaran akademi. Tanpa basa-basi, Louis diberikan kartu kreditnya. Sementara itu, para bangsawan di antrean tampak kesal, harus sekelas dengan rakyat biasa. Mereka berbisik nyinyir, menduga dia pasti menumpang kesuksesan Kane dan Faye untuk masuk. Dari situ, Louis baru tahu kalau Shade sudah dikeluarkan. Jadi, dia langsung bertanya pada Kane. Kane menjelaskan kalau Shade adalah dalang penyerangan waktu itu. Begitu pihak sekolah tahu kejadian aslinya, kepala sekolah langsung menendangnya keluar. Perhatikan baik-baik di sini. Louis cemberut tahu Shade yang hampir menghabisinya. Belum kelar masalah,
Kane menunjuk sekelompok siswa dan bilang, Shed punya kakak laki-laki bernama Jess. Dan mereka sama sekali tidak tahu apa rencananya. Jadi Louis sebaiknya menempel terus pada Kane. Jess dan anak buahnya menatap Louis. Jess menyeringai, bilang ini baru permulaan. Dia bersumpah akan membuat Louis merasakan penderitaan secara perlahan. Sore harinya di Aula Agung Akademi, sang kepala sekolah akhirnya menyambut para siswa baru dengan pidatonya. Setelah memberikan wejangan semangat, dia memanggil Neil naik ke panggung sebagai perwakilan siswa baru untuk memberikan pidato. Singkatnya, mengejutkan ya, cowok barbar itu naik ke panggung tanpa baju sambil membawa kapak raksasa dan langsung melepaskan aura ancaman luar biasa. Para guru refleks ingin menerjangnya, tapi Aronian dengan tenang menghentikan mereka. Neil malah berteriak mengatai semua siswa bodoh. Dia belak-belakan bilang, tujuannya di sini adalah menghajar mereka semua tanpa sisa sedikit pun. Tentu saja semua murid langsung ngamuk dan membalas teriakannya karena merasa si Neil sok jagoan. Tapi bukannya takut, Neil malah makin memperparah ejekannya. Hanya dengan melihat kelakuan gila Neil, wali kelas barunya yang tahu bakal seribet apa cowok itu langsung mulai mengeluh panjang lebar. Tapi Aronian memintanya tenang. Tiba-tiba, Neil melemparkan kapak raksasanya ke kerumunan. Berteriak kalau ada satu siswa yang jadi target utamanya. Kalian lihat sendiri kan? Kapak gila itu mendarat tepat di depan Louis. Dan sedetik kemudian, Neil sudah bertengger di atas gagangnya. Dia memanggil nama Louis sambil menatapnya, seolah melihat mangsa empuk. Tanpa basa-basi, dia langsung mendeklarasikan kalau mereka berdua akan bertarung. Kane langsung menyela dan mengingatkan Neil kalau upacara penerimaan siswa baru masih berlangsung. Dia berusaha menutupi jalan Neil, berteriak menyuruh si barbar menjauh dari Louis. Tapi Neil cuek dan malah bertanya pada Louis, apa dia sama seperti si mulut besar di sebelahnya yang cuma modal bacot? Benar-benar tersinggung. Kane yang emosi tingkat dewa langsung mengayunkan tinjunya ke arah Neil. Tapi Louis menahannya dan menyuruhnya tenang. Di sisi lain, Neil malah kegirangan dan bilang dia tidak keberatan menghajar mereka berdua. Sekaligus, untuk mendinginkan suasana, Brian mendadak muncul dan menasihati Neil agar akur saja dengan Louis. Toh, mereka berdua sama-sama rakyat biasa yang berbakat luar biasa. Dan kalau Neil terus bersikap barbar begini, dia dijamin tidak akan bertahan lama di akademi. Hanya dengan satu lirikan tajam, Neil menyuruh Brian minggat dan mengatainya kroco yang sama sekali tidak menarik. Brian jelas tersinggung berat. Para bangsawan lain pun berkesimpulan, kalau rakyat, biasa tidak. Pantas masuk akademi karena tidak punya tata krama. Ken terkekeh melihat Brian mempermalukan dirinya sendiri. Dia lalu membunyikan buku jarinya dan bersiap menghajar Neil yang terlihat sangat tidak sabar untuk mulai baku hantam. Sayangnya buat mereka, seorang guru mendadak muncul dan langsung menghentikan kegilaan Neil. Dia tegas bilang kalau duel antar siswa dilarang keras kecuali saat ujian dan turnamen. Dan itu pun harus diawasi langsung oleh seorang guru. Siapa yang melanggar, pasti langsung dikeluarkan. Sadar cari ribut sembarangan bisa membuatnya diusir. Neil tertawa dan mengakui itu bakal sangat merepotkan. Jadi, dia mengangkat kapaknya dan mengumumkan pertarungan mereka ditunda untuk sementara waktu. Nah, buat kita hari ini sampai sini dulu. Sebelum pergi, dia menyuruh Louis menunggu. Setelahnya, guru membubarkan semua orang dan mengumumkan kelas dimulai besok. Sini kumpul. Kalian pasti ikutan bingung. Kenapa Neil tiba-tiba banget ngajak Louis berantem? Kane langsung menyalahkan Faye dan menyebutnya si otak-otot. Cewek itu tentu saja ngamuk karena kelakuan Kane hampir bikin dia dan Louis dikeluarkan. Terus dia minta maaf ke Louis. Faye jujur kalau semua ini salahnya gara-gara dia duel lawan Neil pas ujian akhir. Waktu itu hasilnya seri gara-gara kehabisan waktu. Tapi karena Neil dengar Faye pernah kalah telak dari Louis, dia jadi gatal banget. Pengen nantangin cowok kita ini. Untung saja, Louis super santai pas Neil ngejek dia. Kalau sampai dia kepancing dan dikeluarkan, Faye pasti merasa bersalah banget. Dalam sekejap, Kay narik Louis menjauh sambil sadar kalau mereka sekarang jadi musuh satu akademi. Siang harinya di toko akademi, Louis kaget setengah mati pas lihat harga barang di sana, yang mahalnya benar-benar nggak masuk akal. Penjaganya malah nawarin bantal dengan harga super gila, mulai dari koin perak sampai koin emas. Bikin cowok miskin ini pusing, mikirin betapa berharganya setiap keping koin buat bertahan hidup di akademi. Yang bikin kaget, Ken santai bilang, harganya biasa aja. Disinilah tempat Louis bakal beli semua kebutuhan sehari-harinya mulai sekarang. Kenyataan pahit ini bikin Louis sadar pentingnya uang dan kredit. Dasar pelit, dia akhirnya cuma beli paket awal paling murah. Dia bersyukur banget masih punya uang dari hasil jualan parfum. Sisanya bahkan mau dia sumbangkan buat panti asuhan.
Baik banget kan? Setelah keliling mengamati barang jualan di toko, Louis sadar dia harus putar otak buat cari cara lain demi dapat uang tambahan. Pas cewek-cewek mau balik ke asrama, Faye pamit dan janji bakal datang ngasih dukungan di upacara kebangkitan sihirnya Lu besok hari. Mata Louis tertuju ke kotak pendingin yang mereka bawa. Bikin dia makin semangat kerja keras demi ngumpulin uang buat beli barang itu. Malamnya di asrama, Louis jalan ke kamarnya sambil berharap gak dapet teman sekamar yang licik dan suka cari masalah. Tapi baru aja mau masuk, dia malah melihat bantal dan kasur seseorang dibuang begitu saja keluar kamar. Perhatikan baik-baik ya, dia ngintip dan lihat ada anak yang lagi dibully habis-habisan sama bangsawan sombong. Tapi anak itu cuma diam. Saat salah satu bangsawan menarik kerahnya, Louis dengan cepat menekan titik vital di tangan si pembuli. Tentu saja, anak itu langsung terkejut kesakitan. Waktu Louis mengingatkan kalau duel itu dilarang keras. Si bangsawan yang tangannya sakit malah ngeles, bilang kalau mereka nggak ngapa-ngapain. Kesal, dia langsung nyerang Louis karena bikin tangannya sakit. Tapi Louis dengan santai menekan saraf telapak tangannya. Gerakan itu mengendalikan tangan si pembuli, yang akhirnya malah menonjok wajah temannya sendiri. Louis pura-pura bingung dan nanya kapan dia mukul. Tanpa ampun, dia menyerang titik vital di kaki si pembuli, bikin anak itu tanpa sadar menendang temannya yang lain. Waktu si pembuli masih bingung sama apa yang terjadi, Louis menyerangnya satu kali lagi, bikin tubuhnya ambruk, menimpa gengnya sendiri. Bocah sombong itu akhirnya sadar kalau ini semua ulah si Louis. Tapi tentu saja pahlawan kita. Louis mengelak dengan mulus. Bangsawan itu terus ngeyel kalau Louis yang mengendalikan tubuhnya. Bahkan sampai teriak menyebut si Louis sebagai monster. Ditatap tajam sama Louis, nyali bocah itu langsung ciut. Untungnya, murid pendek yang pendiam tadi menahan Louis biar masalahnya nggak makin panjang. Dengan gaya santai, Louis nyuruh mereka lapor ke kepala sekolah kalau masih nggak terima. Mereka langsung lari terbirit-birit sambil teriak mau balas dendam. Setelah aman, Louis perkenalan diri dan tahu nama teman barunya itu adalah cara dari kasur yang dipungutnya. Louis coba ngajak ngobrol baik-baik, tapi cara malah cuek dan langsung masuk kamar. Louis nggak masuk hati sama sekali. Dia paham cara itu emang pemalu parah. Louis pun beberes kamar, berharap ritual besok aman. Tapi kalian tahu kan, di anime pasti ada kejutan. Yap, sekelompok orang diam-diam memasang jebakan berbahaya dekat patung Dewi. Keesokan harinya, tepat di kuil suci Dewi, para murid baru yang datang buat membangkitkan sihir terpana menatap patung raksasa Gaia, sang Dewi pelindung dunia mereka. Instruktur mulai cerita gimana Gaia menciptakan dunia biar manusia dan monster hidup rukun. Tapi para monster malah memakai kekuatan gila mereka untuk menjajah langit, daratan, dan lautan. Gara-gara hal ini, perebutan kekuasaan super brutal bikin dunia hancur berantakan. Dan pastinya umat manusia juga ikut terseret dalam kekacauan parah ini. Tentu saja Gaia murka. Dia lalu memberikan berkah ke manusia yang tadinya nggak punya sihir. Bikin mereka bisa menguasai 4 elemen utama dunia. Dari situ mereka membentuk aliran sihir Marsa. Setelah pertarungan panjang yang epik, manusia berhasil mengalahkan musuh dan jadi penguasa dunia yang baru. Sang instruktur lalu memberitahu para murid kalau mereka juga bakal menerima berkah dari sang Dewi dan membangkitkan kekuatan sihir. Setelah dengar cerita itu, wajah Louis berubah serius. Dia sadar instrukturnya sengaja nggak nyebutin soal pahlawan pertama dunia ini. Cara menyadari ekspresinya, tapi tiba-tiba saja instruktur itu memanggil dan nyuruh mereka semua buat ngikutin dia dari belakang. Pria itu membawa mereka ke ubin khusus dan menyuruh duduk. Kalau memang punya bakat sihir asli, mereka pasti bisa langsung merasakan elemen tersebut. Tapi kalau gagal, akademi sama sekali nggak butuh mereka. Pria itu ngomong gitu sambil melotot tajam ke arah Louis. Lalu nyuruh murid lainnya buat duduk manis. Louis sadar ditatap sinis. Jujur aja, kita pasti sepakat kalau instruktur ini kelihatan benci padanya kan? Oke teman-teman, mari kita mulai perjalanan epik ini. Begitu semua duduk, sang instruktur menjelaskan 4 elemen dasar dunia. Lalu menyuruh mereka memfokuskan pikiran. Setelah itu, dia mulai merapalkan mantra. Tiba-tiba saja, simbol elemen menyala terang di patung itu. Para murid langsung takjub melihat wujud raksasa sang Dewi mengapung di angkasa. Dikelilingi banyak gelembung elemen yang bertebaran di sekitarnya. Saat mereka fokus, banyak murid mendapatkan salah satu elemen. Ada yang bersorak bahagia, tapi ada juga yang mengeluh karena elemennya sama sekali tidak cocok dengan jalur karir mereka. Tiba-tiba, Neil dikelilingi oleh pusaran api dari 2 elemen sekaligus. Semua orang syok berat melihat dia punya atribut tanah dan api. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan Neil ini jenius sejati yang bisa mengendalikan 2 elemen sekaligus. Cowok berotot itu langsung kegirangan dan menyalakan apinya.
bersorak bangga sambil memerintahkan elemen itu tunduk padanya. Dia lalu melirik Louis dan sesumbar, kalau Louis gagal bangkit, berarti dia bukan lagi saingannya. Perhatikan bagian ini. Karena tensinya mulai naik, dia menyuruh Louis agar tidak mengecewakannya. Dan semua orang ikut menatap, berharap Louis memberikan kejutan gila. Tapi anehnya, tidak ada satupun elemen di sekitar Louis. Cowok malang itu padahal sudah sangat fokus dan mulai bingung kenapa dia tidak merasakan apa-apa. Awalnya dia sempat berpikir apakah ini karena dia bukan dari dunia ini. Tapi kemudian dia teringat pernah merasakan kekuatan aneh saat berlatih tanding melawan Chain. Saat ini, Louis merasa pikirannya sedang diganggu. Dengan tekad baja, dia berteriak keras, menghancurkan belenggu mental itu, dan membakar habis semua rintangan di pikirannya. Dalam sekejap, 4 warna cahaya terang langsung berkumpul mengelilingi tubuhnya. Instruktur itu jelas syok berat. Dia ingat betul, sudah memasang lingkaran sihir di ubin tempat Louis duduk, khusus untuk mengisolasi pikiran cowok itu dari luar. Louis mencoba menyentuh salah satu cahaya itu, tapi malah menjauh. Dia terus mencoba berulang kali untuk menangkap mereka. Tapi sayangnya, selalu saja gagal. Sangat kebingungan. Cowok itu heran, kenapa dia bisa merasakannya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Instruktur yang mengawasi malah tersenyum sinis. Dia membatin kalau Louis salah besar. Jika mengira menembus penghalang mental saja, sudah cukup untuk membangkitkan kekuatannya. Pria licik itu memakai lingkaran pengurung dan bola sihir terlarang pada Louis. Murni karena ada pihak luar yang membayar mahal untuk menghancurkan masa depannya. Dan karena sudah menerima bayarannya, dia jelas tidak bisa mundur sekarang. Jadi dia menunggu ritual selesai agar Louis bisa hancur dalam keputusasaan. Beberapa jam berlalu. Murid lain mulai pergi, tapi Louis dan Cara masih bermeditasi. Para bangsawan pun mengejek Louis dan menyebutnya sebagai sebuah kekecewaan besar. Cara merasakan ada yang aneh. Dia pun memperingatkan Louis kalau ada jebakan di bawah ubinnya. Tanpa membuang waktu, Louis langsung menghancurkan ubin itu dan menemukan sebuah bola sihir terlarang tepat di bawahnya. Bingung, dia bertanya-tanya bola apa itu. Tapi Cara yang bersiap pergi menyuruh Louis bergegas. Meski sangat penasaran, Louis menjauh dari pecahan ubin dan kembali fokus. Dan pada momen itulah, murid-murid yang masih ada di kuil langsung terbelalak kaget melihat 4 warna cahaya tiba-tiba membentuk pusaran energi yang sangat besar mengelilingi Louis. Saya yakin kalian juga ikut senyum kan? Instruktur itu panik luar biasa. Bingung bagaimana Louis bisa bangkit. Padahal Master pun takkan sanggup menembus segel sihirnya. Pria itu mencoba bertindak, tapi entah dari mana. Kepala sekolah Aronian tiba-tiba muncul dan langsung menyuruhnya untuk mundur. Murid lain yang tidak melihat kebangkitan Louis sangat terkejut dengan kehadiran kepala sekolah. Mereka menyimpulkan beliau datang untuk mengecek Louis yang kesulitan bangkit. Beberapa bahkan curiga, jangan-jangan ada rahasia besar antara Louis dan sang kepala sekolah. Saat instruktur itu melihat Aronian pergi, dia mengumpat pelan karena rencana jahat mereka gagal total dan hampir ketahuan akibat kemunculan kepala sekolah. Malam harinya, pria itu segera menemui Jess dan memberitahukan bahwa rencana mereka telah gagal. Berantakan. Untuk cari aman, instruktur itu langsung memperingatkan Jess agar tidak menghubunginya lagi untuk sementara waktu. Jess hanya bisa terus mengumpati Louis karena berhasil lolos lagi. Sementara itu di kuil, Aronian mengontak Kylie agar terus memantau pergerakan Sid. Karena dia tak ingin pihak luar membuat kekacauan di akademinya. Setelah menyingkirkan pengganggu itu, Aronian mengawasi Louis sejenak. Lalu membiarkan cowok itu mencari cara sendiri untuk memanipulasi elemen-elemennya. Louis sendiri sibuk mengamati bola-bola cahaya itu dan menyadari bentuknya persis seperti apa yang dijelaskan oleh Kane. Dulu, saat Kane masih mengajarinya segala hal tentang elemen sihir, Louis belajar bahwa monster bisa memakai elemen sejak lahir. Beda dengan manusia yang harus bangkit dulu. Ini karena monster punya kristal sihir yang menyimpan berbagai kekuatan elemen berbeda. Itulah alasan utama kenapa monster-monster ini sanggup mengendalikan berbagai elemen. Sedangkan manusia, mereka harus melakukan ritual kebangkitan setelah dihampiri elemen. Dan mereka takkan bisa memakai sihir kecuali mampu memanipulasi elemen di sekitarnya. Waktu itu, Kain melempar kristal sihir padanya, menjelaskan bahwa seseorang harus langsung melatih pikiran dan tubuhnya setelah berhasil diakui oleh elemen tersebut. Makin penasaran kan? Louis bertanya apakah kristal sihir itu elemennya. Mari ikuti ceritanya bersamaku. Kane pernah bilang kalau dunia ini terbentuk dari elemen. Begitu Louis membuka matanya, elemen air langsung bergerak mendekat ke arahnya. Jadi, dia nekat menyentuhnya. Hebatnya, kali ini partikel itu sama sekali tidak menghindarinya. Dan saat Louis menyentuhnya,
dia merasakan lonjakan kekuatan monster laut yang luar biasa besar. Dia pun sadar kalau esensi dunia ini terwujud dari tekad mutlak milik Gaia. Pusaran badai di sekitar Louis tiba-tiba berputar makin liar. Aronian yang mengawasinya sejak tadi langsung mengaktifkan segel pembatas Sang Dewi. Hal ini membuat Sang Dewi mengurung Louis dalam perisai pelindung yang berisi 4 elemen utama. Seketika itu juga, cat rambut Louis luntur dan rambut hitamnya terekspos. Untungnya, perisai itu memancarkan cahaya terang yang menghalangi pandangan para murid yang sedang syok. Sekarang perhatikan baik-baik. Para murid itu cuma panik memikirkan gelombang sihir raksasa dan bingung kenapa kepala sekolah sampai repot-repot menyegel Louis di sana. Sambil menahan segel perisainya, Aronian berteriak menyuruh Louis untuk tenang dan jangan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Louis mendengar teriakan Aronian dan akhirnya bisa tenang. Kali ini, dia mengamati elemen itu dan menyadari kalau semuanya sangat mirip dengan partikel dasar dalam ilmu sains. Jadi, dia langsung menguji teorinya dengan cara mengubah frekuensi mereka. Dan dalam sekejap mata, bola cahaya itu meledak terang sambil menampilkan simbol elemennya. Lalu tiba-tiba, pusarannya berputar sangat kencang. Hal itu sukses membuat Aronian dan semua murid ketakutan sampai mereka mengakui kalau aura milik Louis jauh lebih mengerikan daripada aura milik Neil. Melihat Louis yang tidak kehilangan kendali, Aronian langsung memujinya karena telah melampaui semua ekspektasinya. Sambil fokus mengamati elemen itu, Louis menyimpulkan kalau esensi sihir sebenarnya sama persis dengan partikel dasar. Coba kalian bayangkan dampaknya. Ini berarti manusia mungkin bisa memakai ilmu sihir semudah monster melakukannya. Dengan pemikiran itu, dia menyerap elemennya dan menyadari kalau benda itu selalu bergerak persis, seperti partikel dasar, yang artinya dengan menyelaraskan gerakannya dengan aliran kai dan pernapasan, sirkulasi elemen itu akan jadi jauh lebih lancar. Dan kalau tebakannya benar, Louis bisa menciptakan kristal sihir di dalam tubuhnya dan memakai sihir itu layaknya teknik bela diri Chong. Louis memusatkan seluruh konsentrasinya dan sebuah bentuk kristal muncul di matanya. Seketika itu juga, kristal es tumbuh di sekitarnya dan perisai yang mengurungnya langsung hancur berkeping-keping. Aronian sangat terpukau melihat kemampuan luar biasa itu dan dia tersenyum melihat Louis terbang ke udara menggunakan sihir angin. Dan percayalah padaku, adegan ini epik banget. Murid lain lari ketakutan sambil berteriak minta tolong saat kristal es meledak, membekukan mereka semua sampai ke tulang.